Api besar menyala. Kenapa jebakanku bisa menangkap seekor elang? Pahlawan, aku akan melepaskanmu sekarang, kamu tidak boleh menangkapku. Jangan gigit aku ya. Haha. Dengan darah sebagai ikatan, kontrak prapenjualan telah ditandatangani. Aku belum mati. Mataku, ini apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa melihat dua tampilan? Apa saya berbagi penglihatan dengan elang itu? Aduh. Dengan darah sebagai perantara, kontrak prapenjualan telah ditandatangani. Elang itu menjadi prapenjualan saya. Sepertinya saya juga bisa mengendalikan perilaku nyata itu. Pahlawan, bisakah kamu membantuku mencari seekor kelinci? Saya benar-benar menemukan seekor kelinci dari pahlawan. Dengan fungsi ini, harta karun di gunung ini bukankah mudah didapat? Pahlawan menangkap kelinci itu. Wah, ini lebih berguna daripada busur dan panahku. Dengan kemampuan berbagi pahlawan ini, aku bisa membantuku berburu. Bukankah aku bisa menjelajahi gunung dan hutan? Kehidupan di rumah juga akan segera membaik. Mulai hari ini, pahlawan, kamu akan dipanggil Feng Ling. Ayo berburu bersama aku. Aduh, sudah keluar seharian. Kalau kamu minum ini pasti khawatir. Makan, kakak. Makan, kakak. Ayo. Ibu akhirnya menemukanmu, kakak. Ibu, Ziyu, kalian kenapa naik gunung? Aku dan ibu tidak menunggu kakak pulang makan. Khawatir kakak terjadi sesuatu, jadi kami datang ke gunung mencarimu. Ziyi, kenapa kamu terluka? Ibu, aku baik-baik saja. Hanya luka kecil seperti ini tidak apa-apa. Kakak, ini telur yang ibu masak untukmu. Kamu seharian tidak makan apa-apa, kan? Kalau kamu makan, sakitnya akan hilang. Telur ini sudah lama adik ngiler. Ibu selalu ragu memberikannya padanya. Tak disangka itu justru untukku. Aku pasti akan bergantung pada lonceng angin, agar kita bisa menjalani kehidupan yang baik. Kakak Ziyu, kamu tidak lapar, makanlah sendiri. Apakah kelinci ini yang kamu buru? Tentu saja, cuma satu kelinci. Paling tidak bisa buat ibu dan Ziyu mengganjal perut. Harus dapat lebih sedikit mangsa. Lonceng angin, terbang lebih tinggi. Biar aku lihat ada mangsa di sekitar atau tidak. Dapat mangsa. Aku dapat mangsa. Itu ayam hutan, bagus sekali. Ayam hutan bisa dimakan dan juga dijual. Kakak Ziwei akan masak daging untukmu malam ini. Ibu, tadi aku melihat sekelompok ayam hutan di gunung. Aku akan pergi menangkap mereka dan kita bawa pulang. Kalian tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tidak apa-apa, Ibu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi kamu harus sangat hati-hati ya. Sangat hati-hati ya. Pelan-pelan ya. Ibu, kakak hari ini sangat hebat. Yuer, kakakmu sangat hebat. Feng Ling, ayo kita berlomba. Lihat siapa yang menangkap lebih banyak. Bagus sekali, Feng Ling. Dengan adanya Feng Ling, semuanya jadi lebih mudah. Hari ini benar-benar panen besar. Hari sudah larut juga. Mari kita pulang mencari ibu dan ke tempat tenun. Besok kita berburu lagi di gunung. Feng Liu sudah pergi. Ibu, lihat apa yang aku tangkap. Ziyi, banyak ayam hutan ini semua kamu yang tangkap. Satu keluarga berempat semua sudah saya dapatkan. Kakak, kamu jauh lebih hebat sekarang. Sekali tangkap bisa dapat begitu banyak mangsa. Apa malam ini kita bisa makan daging? Tentu saja, malam ini kakak akan masakkan daging untukmu. Tidak hanya itu, kakak juga akan menangkap lebih banyak mangsa. Lalu dijual di sini. Kehidupan kita pasti akan semakin baik. Sangat bagus, sangat bagus. Mulai sekarang, setiap hari bisa makan daging. Tak perlu lagi makan sayur liar bubur. Ziyu, kamu sudah besar. Ayo pulang, makan daging.
Ayam kecil rebus jamur datang. Aromanya sedap, cepat makan saja. Kak, aku benar-benar bisa makan ayam ini. Tentu saja, hasil buruan kakak nanti. Yang terbaik akan diberikan padamu dan ibu, cepat makanlah. Kamu juga makan. Ayam ini enak banget. Kakak, Nyon, kalian juga makan. Ibu, makanlah lebih banyak. Kamu juga makan. Ayo. Hanya makan sayur saja tidak cukup kenyang. Besok aku akan pergi ke pegunungan. Menangkap beberapa hewan buruan untuk dijual di kota. Beli beras dan tepung. Gadis besar. Hei yo, di rumah saja. Buang, kenapa kamu datang? Aku tahu di rumahmu tidak ada makanan. Aku bawa sedikit jagung untuk kalian. Cepat beri anak-anak makan. Ayo, siapkan sesuatu untuk mereka. Ini juga kandang yang baru aku buat. Kalian pakai dulu. Buang, kamu sudah banyak membantu kami. Kehidupanmu juga tidak mudah. Kenapa kamu bilang begitu? Ini semua hal yang mudah dilakukan. Segera beri anak sesuatu untuk dimakan. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Buang, Bibi Huang, ini ayam hutan yang baru aku tangkap hari ini. Anda bisa membawanya pulang dan coba rasanya. Ini kamu yang tangkap. Iya, aku sudah naik gunung sejak pagi. Aduh, Ziyu, anak ini sekarang benar-benar sudah besar dan mengerti keadaan. Kamu benar-benar hebat dalam berburu. Kehidupan keluargamu akan semakin baik ke depannya. Kalau begitu aku jadi tenang. Kalau nanti ada yang kalian butuhkan dariku, kalian tinggal panggil aku saja. Oke, aku pamit dulu ya. Cepat ya. Kalau begitu aku terima ya. Terima kasih. Terima kasih. Pelan-pelan ya, Kak Wang. Aku tahu, Tante Wang itu. Kalau hari biasa, kamu gak pernah lupa membantu keluarga kita. Kamu tenang saja, aku pasti akan membalas kebaikannya. Ming, aku harus pergi ke gunung pagi-pagi untuk berburu. Aku mau tidur dulu ya. Oke. Kalau begitu, kamu cepat istirahat saja. Kakakmu benar-benar bisa menghidupi keluarga ini. Fangling, usahakan cari lebih banyak buru-buru agar bisa dibawa ke kota dan dijual lebih mahal. Supaya keluarga punya lebih banyak persediaan makanan. Ini adalah telur burung hutan. Pas sekali untuk ibu dan Junyue mengisi kembali tenaga. Sayang hanya satu. Ada satu lagi. Fangling, bagus sekali. Berburu ini terlalu mudah. Ayam hutan ini pasti bisa dijual dengan harga tinggi di kota. Dua ayam dan sekumpulan telur. Kaya. Fangling menemukan sekelompok jamur. Begitu besar. Kalau dibawa ke kota, bisa jual cukup banyak uang dalam satu hari. Ini juga sudah hampir selesai dipanen. Di kota Xianju, semua ini akan dijual. Dengar-dengar, gedung Maple Leaf menerima hasil panen. Ini juga adalah restoran terbesar di kota. Harga yang mereka tawarkan seharusnya adil, kan? Orang yang mengurus ini. Saya berasal dari desa Yinshi. Ini adalah ayam hutan dan jamur yang baru saya tangkap dari gunung hari ini. Apakah Anda mau menerima ini? Tapi saya kalah dari kamu, saudara muda. Yakin ini yang kamu tangkap hari ini? Pak pemilik, silakan lihat sendiri. Wah, daging ayam hutan ini padat. Bulu-bulunya cerah. Kualitas jamurnya juga sangat bagus. Saya ambil semuanya. Wah, Anda yakin mau semuanya? Nama saya Su. Ini adalah pengurus gedung Maple Leaf. Tak mau berbohong padamu. Dalam beberapa hari ini, para pelanggan ingin makan daging liar yang segar. Tapi barang yang dikirim para penjual sebelumnya tidak segar. Jadi, jumlah pengunjung akhir-akhir ini berkurang cukup banyak. Pemilik toko memerintahkan saya harus menemukannya dalam 3 hari. Kamu benar-benar membantu saya keluar dari masalah besar. Anak muda, bagaimana kamu menjual ayam hutan dan jamur ini? Ayam hutan saya ini 35 sen per kati. Jamur 10 yuan. Kalau kamu ambil semua, saya kasih harga lebih murah.
Anak muda ini tidak hanya tampan, tapi juga berperilaku baik. Barangmu ini laku keras. Kalau ayam kampung, saya hitung 40 sen per kati. Jamur ini saya hitung 12 sen per kati. Bagaimana menurutmu? Terima kasih, Suguan, saya sudah makan. Jangan sungkan, biar aku panggil si Xiao Er untuk menimbang jamur ini. Xiao Er, ayo datang, timbang barang gunung ini. Beratnya total 44 jin. 44 jin jamur ini aku hitung jadi 528 wen. 4 ekor ayam hutan, 160 wen. Totalnya 688 wen. Bagaimana kalau aku bulatkan jadi 700 wen? Terima kasih, Pak Pengurusu. Sama-sama, si Xiao Er, cepat pergi ke kantor kas dan ambil uangnya. Ya. Baik. Ini uang 700 wen, ini untuk pamanmu. Saudara kecil, aku ada satu hal kecil yang ingin aku minta tolong padamu. Tak tahu apakah kamu bisa membantu. Nama aku Shen Zi. Suguan, kalau ada apa-apa, silakan bilang saja. Kalau aku bisa, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Kalau begitu, terima kasih, Saudara Shen. Begini, ada sebuah keluarga besar. 3 hari lagi akan mengadakan pesta di restoran kita. Hanya butuh daging babi hutan ini dan 50 jin truffle. Tak tahu apakah kamu bisa menemukannya. Ada hutan maple di sini. Hal-hal ini pasti bisa ditemukan. Tidak masalah, Suwanshi. Saya akan berusaha mengirimkannya kepada Anda sebelum turun gunung besok. Agar Anda bisa mempersiapkan diri lebih awal. Hanya perlu 1 hari, kan? Hanya 1 hari, baiklah. Ambil 10 uang perak ini sebagai uang muka. Sisa pembayaran akan dibayar setelah babi hutan dan barang dari gunung ini tiba. Sekalian aku tambahkan uangnya ya. Juga tolong, kalau nanti ada hasil gunung yang segar, utamakan kami di Venuelo ya. Wah, terima kasih atas kepercayaan Anda, Pengurusu, tenang saja. Pasti tidak akan membuat Anda kecewa. Baik, kalau begitu aku pamit dulu. Kakak, kamu sudah pulang. Bagaimana? Pergi ke Zheng Sao lancar? Cukup lancar. Kali ini aku tidak membawa banyak buruan. Juga membeli beberapa barang. Sisa lebih dari 300 koin aku berikan padamu. Ibu juga memberikannya padaku. Kamu tidak menyimpan sedikit untuk dirimu sendiri. Aku juga tidak ada keperluan untuk mengeluarkan uang. Nanti kalau aku dapat uang, akan aku simpan untukmu. Kakak, kamu membeli apa? Aku membelikanmu permen, coba rasakan. Wah, permen ini manis sekali. Ibu, saya sudah membeli 20 jin tepung terigu, 20 jin beras, dan 2 jin minyak biji sayur. Sekarang sedang tumbuh. Harus makan sedikit makanan halus. Kakak, apa kamu bilang? Kita tidak perlu lagi makan sayur liar. Tentu saja, mulai sekarang kita akan makan makanan halus setiap hari. Bagus sekali. Ibu, apakah kamu mendengarnya? Kakak bilang kita semua bisa makan tepung terigu sekarang. Ibu, kamu juga makan permen. Ibu, aku menemukan beberapa telur ayam hutan. Aku pergi masak. Besok pagi aku bawa ke gunung. Perangkap babi hutan ini hampir selesai. Tunggu sampai mereka menabrak sendiri. Anginnya sejuk, kita pergi cari jamur Matsutake. Harus yang berkualitas baik. Wah, bagus sekali, 2 babi hutan. Yang besar ini untuk Suguan. Yang kecil ini bawa pulang untuk dimakan sendiri. Ayo kita pergi. Suguan, lihat, sudah sore, Shen Xiao belum datang. Kira-kira dia tidak menemukan babi hutan dan jamur Matsutake. Ya, kalau begitu, uang muka 10 koin kita. Takutnya bakal sia-sia. Aduh, kamu ngomong apa sih? Kemarin kamu sudah lihat barang dari adik Shen kan? Sudah saya lihat. Bahkan si pemilik toko pun bilang bagus. Lagi pula saya lihat wajah adik Shen. Juga tidak seperti orang jahat. Cukup jujur. Lagi pula cuma soal uang 10 koin saja kan? Uang tidak banyak. Tapi bagaimana jika kita menyinggung tamu? Yang terhormat. Pengurus Su. Saya dengar Anda sangat membutuhkan jamur Matsutake ini.
Saya khusus pergi ke gunung itu untuk memetik beberapa jamur Matsutake segar. Silakan lihat kualitas ini. Sangat berkualitas tinggi. Kamu menyebut ini kualitas terbaik. Lihat saja tutupnya sudah melengkung dan terlipat. Jelas ini barang lama yang sudah disimpan beberapa hari. Apakah daging yang dimasak dari ini bisa enak? Su Guanxi. Mengambil jamur Matsutake di gunung ini tidak mudah. Dan belakangan ini, cuaca kering, bisa menemukan ini sudah cukup baik. Jadi, saya akan memberikan harga yang lebih murah untuk Anda. Hanya 30 yuan per jin. Bagaimana? Pengurus Su, bagaimana kalau Anda terima saja barangnya? Lian, tinggal 2 hari lagi. Dapur kita sudah tidak punya stok. Kalau orang bernama Shen itu benar-benar tidak datang, kita cari cara lagi untuk babi hutan. Anda sudah pesan babi hutan dan jamur Matsutake dengan orang lain. Siapa peduli? Bukan saya mau memadamkan semangat Anda. Babi hutan ini sangat berbahaya. Pemburu biasa harus bekerja sama untuk menghadapinya. Tidak sembarang orang bisa mengalahkannya. Sepertinya Anda sudah tertipu dengan 10 sen itu. Benar. Saya rasa 10 sen itu tidak seharusnya diberikan kepada anak miskin itu. Aduh, apa yang kamu bicarakan? Jika Shen Xiaoge tidak kembali sebelum gelap, kita akan memikirkan cara lain untuk masalah jamur Matsutake ini. Kualitas jamur Matsutake ini tidak baik. Kita tidak boleh merusak reputasi sendiri. Jual saja ke orang lain. Siapa yang peduli? Kalau Anda terus menunggu seperti ini, akan menghambat urusan orang kaya itu. Kalau si pemilik toko marah, Anda tidak akan sanggup menanggungnya. Iya, orang di urusan pembuluh darah ini memang jujur. Kalau begitu, yang bernama Shen pasti tidak akan datang. 10 koin terbuang sia-sia, itu masalah kecil saja. Kita tidak bisa sembarangan menyinggung keluarga besar itu. Tunggu dulu. Siapa yang bertanggung jawab? Menurutku, anak ini memang penipu. Anda saja terima kelonggaran dariku. Setidaknya ada penjelasannya, kan? Siapa bilang aku penipu? Oh, Shen, kau akhirnya datang juga. Suwanshi, babi hutan dan jamur Matsutake ini sudah kubawa untukmu. Shen, adik, kamu yakin babi hutan ini kamu yang bunuh sendiri? Saat berburu babi hutan ini, aku memang agak lama, membuatmu khawatir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku memang tahu kau punya kemampuan ini, adik kecil. Bagaimana kamu bisa membunuh 2 babi hutan sebesar ini? Ada Feng Yun di sampingku. Membunuh apa saja tidak sulit. Ini untuk memburu babi hutan. Dengan pengalaman, jadi jauh lebih mudah. Lihat yang besar ini, cukup untuk kamu nggak? Kalau cukup untuk kamu, aku akan bawa pulang yang kecil ini. Selain itu, ada juga jamur Matsutake. Lihat, apakah sesuai dengan permintaanmu? Cukup, cukup. Matsutake itu raja di kalangan militer. Butuh 5 tahun untuk tumbuh. Belum pernah dilihat oleh orang lain. Apalagi dimakan. Jamur Matsutake ini sepertinya palsu. Apa ini hanya untuk menipu? Saudara ini, jika Anda tahu bahwa jamur Matsutake ini adalah raja di militer, maka Anda pasti bisa mengenali kualitas jamur Matsutake saya ini, kan? Lihatlah jamur Matsutake ini. Batang ini berwarna putih pucat. Kuning muda, batang ini tebal dan basah. Di atasnya ada duri yang berat dan tajam. Ini menunjukkan lingkungan tumbuhnya sangat murni. Ini baru barang berkualitas terbaik. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada Matsutake sebaik ini di puncak gunung? Aku sudah mencari di gunung selama beberapa hari. Baru menemukan sedikit ini saja. Suwanshi, coba lihat lagi dengan baik. Ini pasti tipu daya yang sangat jelas. Wu Fanzi, maksudmu adalah, setelah bertahun-tahun aku membeli, aku masih tidak bisa membedakan barang yang baik dan buruk. Tidak berani, tidak berani. Suwanshi, apakah kamu masih puas dengan daging babi dan jamur Matsutake ini? Barangnya sangat bagus. 2 babi hutan ini, semuanya hitam legam. Kakinya sangat kuat. Kalau dilihat dari penampilan, pasti sering berjalan di gunung. Kualitas jamur truffle ini, benar-benar barang bagus kelas 1. Bahkan bukan hanya memuaskan. Ini benar-benar sangat membantu kakak. Terima kasih, saudara Suguang, senang mendengarnya. Babi hutan ini, aku tawar 80 yuan per jin. Kalau jamur truffle ini, aku tawar 40 yuan per jin. Kamu lihat, bagaimana? Bisa? Hehe. Segera sebutkan. Ayo, sebutkan tentang babi hutan dan jamur Matsutake. Babi hutan sebesar ini,
Pasti lebih dari 200 jin, kan? Anak ini benar-benar hebat. Dia bisa menjatuhkannya sendirian. Jamur Matsutake ini yang hebat. Tidak dengar apa yang baru saja dikatakan oleh penjual. Sangat sulit ditemukan. Meskipun tidak mampu membeli bahan makanan semahal ini. Tapi melihatnya langsung sudah sangat berharga. Babi hutan beratnya berapa kilo? Babi hutan milik Suguang ini beratnya 230 kilo. 230 kilo babi hutan, dengan harga 80 wen per kilo jadi 18.400 wen. Bagaimana dengan jamur Matsutake? Suguang ini punya 55 kilo. Bahkan lebih 5 kilo. 55 kilo jamur Matsutake. Bagus sekali. Saudara Shen, kamu benar-benar sangat membantu saya. Suzuru dihitung 40 wen per emas. Itu berarti 2.200 wen. Totalnya jadi 20.600 wen. Saudara Shen, kamu lihat apakah sudah benar? Aku tidak perlu melihatnya. Aku percaya pada Su Guanxun. Pelayan, ambilkan uangnya. Ini totalnya 20 TL 06%, kamu hitung sendiri. Dua TL perak ini aku berikan secara pribadi untukmu. Pertama, karena aku dan Xiao Er tidak percaya padamu. Aku minta maaf padamu. Kedua, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Kalau nanti kamu punya barang bagus seperti ini, aku ingin kamu utamakan Feng Yue Lo kami. Pengurus Su, aku tidak bisa menerima uang ini. Cukup sesuai harga yang kita sepakati sebelumnya saja. Lagi pula, kamu sudah membayar puncaknya. Kalau kamu mau ambil, silakan ambil saja. Pertama, kualitas barangmu tinggi. Ini sepadan dengan harganya. Kedua, saya benar-benar ingin berteman dengan Anda. Shen Xiao, hari ini saya yang salah, silakan keluar. Kami jarang memperhatikan seseorang. Baiklah, terima kasih banyak, Xiu Guanxi. Jika ada yang Anda butuhkan di masa depan, saya pasti akan segera mengantarkannya kepada Anda. Ini adalah hal yang penting. Semua sudah hampir selesai. Tapi, saudara, saya memang ada sedikit hal yang ingin saya minta tolong. Ketika Anda ada waktu luang, bisakah Anda mengambil beberapa sayuran liar dari gunung? Pertama, orang-orang di gedung kita suka memakannya. Kedua, itu juga merupakan bahan makanan yang selalu ada di restoran kami. Tidak masalah, tapi cuaca sudah cukup larut. Saya juga harus pergi membeli beberapa barang. Saya harus pamit dulu, sampai jumpa. Saudara Shen, kemampuan Anda di masa depan tidak terbatas. Pengiriman adalah Feng Ling, kamu benar-benar hebat. Dalam sehari aku bisa menghasilkan 20 TL. Ini adalah uang yang bahkan petani biasa tidak bisa dapatkan dalam setahun. Aduh, dengan ada Feng Ling, mendapatkan uang jadi sangat mudah. Ziyuan ingin ikut ibu mencari kakak. Ibu, kalian mau pergi kemana? Kamu mau kemana? Begitu malam belum juga pulang. Kami semua khawatir sekali. Sudah mau cari kamu nih. Hei. Gak apa-apa, aku cuma terbarang ke gedung Feng Yuan saja. Babi hutan yang besar sekali. Seekor babi hutan sebesar ini. Kamu kena luka waktu memburunya. Ibu, jangan khawatir ya. Tidak apa-apa kok. Aku sudah membunuh 2 babi hutan. Yang besar aku kirim ke gedung Maple Leaf. Yang kecil kita tinggal di rumah dan makan sendiri. Ini babi hutan ini asli atau tidak? Seekor sebesar ini bisa dimakan cukup lama. Iya. Tentu saja asli. Asalkan kamu mau makan daging, kakak akan membawakan untukmu. Kakak, kamu hebat sekali. Mama aku membeli beberapa potong kain. Kamu dan Ziyue buat pakaian sendiri. Ada daging, harus pakai pakaian baru juga. Ibu tidak perlu pakaian baru. Kamu dan Ziyue masing-masing buat 2 helai lagi. Aduh, itu memang untukmu, Bu. Pakaianmu hampir tidak bisa dipakai lagi. Ayo buka dan lihat ini. Begitu banyak uang perak. Ibu, tunjukkan padaku. Aku belum pernah lihat uang perak. Ibu, semua ini hasil aku menjual jamur Matsutake dan babi hutan. Jumlahnya cuma 20 liang uang kecil. Aku pakai buat beli kain. Dulu di rumah, uang beberapa wen harus dihemat. Sekarang kamu bisa dapat sebanyak ini dalam 1 hari. Uang ini, Ibu, terima dengan baik. Kalau nanti mau beli apa-apa, belilah sesuka hati. Ziyi, kamu benar-benar sudah besar. Ibu benar-benar sangat bahagia. Ibu dan kakakmu telah mendapatkan banyak uang. Masih memberi kita makan daging. Masih membuatkan kita pakaian baru untuk dipakai. Ibu, bukankah ibu seharusnya senang? Iya, Bu, Ziyuan benar. Ibu seharusnya merasa bahagia.
Oh, ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan dengan ibu. Lihatlah, selama bertahun-tahun ini, Tante Wang juga banyak membantu keluarga kita. Saya pikir nanti, kita potong satu paha dari dapur dan kirimkan untuknya. Kamu lihat bisa. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Kalau begitu, aku ikuti saja. Aduh, ini mau kasih aku barang bagus apa ya? Kak Wang ada makanan ya? Simpan saja untuk diri sendiri. Aku di gunung tadi dapat beberapa buah liar. Aku keringkan untuk kalian coba. Kak Wang, kamu selalu membawa barang untuk kami. Apa sih? Tidak perlu sungkan padaku. Buang, Anda datang tepat waktu. Saya baru saja memburu babi hutan. Sedang berpikir untuk mengirimkan sedikit daging kepada Anda. Tunggu sebentar ya. Saya akan mengurusnya sebentar. Babi hutan sebesar ini. Benar-benar Anda yang memburunya sendiri. Beruntung sekali ya. Anda benar-benar hebat. Barang yang sangat berharga ini, aku tidak bisa menerimanya. Membantu kalian, itu seharusnya dilakukan. Aku tidak bisa menerimanya. Kalian simpan sendiri saja. Ayo, Kak Wang, terima saja. Kamu selalu membantu kami. Kalau kamu tidak terima, aku merasa tidak tenang. Ayo, Bibi Wang, lihat babi hutan ini besar sekali. Kita juga tidak akan habis memakannya. Kalau Anda tidak mau, berarti Anda merasa asing, ya. Ini saya. Terima saja, Kak. Baiklah, kalau begitu saya terima. Baik, Bibi, silakan duduk sebentar. Saya akan urus sebentar. Akan segera selesai. Kak, saya datang membantu. Selamat datang. Hari ini kita cari sayuran liar yang segar. Kamu lihat di mana yang paling banyak. Tingkat kelembutan selada air ini pas banget. Baik untuk ditumis bersih maupun dibuat pangsit isi sayuran. Semua sangat enak. Sunyi. Di sekitar sini ada tidak sayuran liar yang disebut macisian. Terlalu monoton. Feng Ling, kamu benar-benar peta hidup di gunung ini. Kalau begitu, ini sudah cukup. Sayuran liar ini tidak segar meski sudah diberi sapi. Saya akan pergi mengantarkannya ke gedung Maple. Ya. Ini adalah bambu sud buah. Ini benar-benar bambu sud buah. Ya, jenis bambu sud ini bisa dimakan mentah. Rasanya manis. Tidak menyangka di gunung ini ada begitu banyak. Ya, bambu sud buah ini jauh lebih manis dibandingkan bambu sud biasa. Baik dimakan mentah, dibuat salad, atau ditumis, semuanya enak. Kalau dibawa ke pasar di kota, pasti bisa dapat banyak uang. Sebidang sebesar ini, pasti bisa memenuhi setengah hektar lahan kosong. Kamu hebat sekali. Aduh, tapi sebanyak ini, aku sendiri pasti tidak bisa menggali semuanya. Nanti aku ajak ibu dan tante Wang untuk ikut menggali bersama. Saya akan menggali beberapa. Untuk dibawa ke Suguan Shi di kota untuk dicoba. Dia pasti sangat senang. Hehe. Silakan masuk, Tuan. Oh, Suwan Shi. Ini saya, sayuran liar segar yang baru saya petik hari ini. Tidak tahu apakah Anda mau membelinya. Mari saya lihat. Kualitas sayuran liar ini sangat tinggi. Saudara Shen, Anda dari mana? Kenapa kualitas sayuran liar ini juga jauh lebih baik daripada pedagang lain? Benar-benar berbeda. Kalau sering berjalan di pegunungan, tentu saja jadi lebih familiar dengan sayuran liar ini. Tumbuh di pegunungan dalam. Lingkungannya bagus. Tumbuh secara alami jadi bagus. Kalau begitu, saya tawarkan sayuran ini 15 fen per jin. Untuk yang dari Emachi County, saya tawarkan 20 fen per jin. Harganya lebih tinggi dari yang ada di pasaran. Lihat ini, bagus sekali, Pak Su. Harga yang Anda berikan selalu adil. Tidak masalah, baiklah. Pelayan. Timbang sayuran liar ini.
Tunggu sebentar. Pak Su, saya masih punya satu barang berharga lagi. Tidak tahu apakah Anda mau menerimanya. Kakak, kamu masih punya barang berharga. Cepat keluarkan biar kakak lihat. Tidak tahu benda mati? Pernah lihat belum? Ini tampak seperti bambu muda. Tapi berbeda dari bambu muda yang biasa kita pakai. Aduh adik, jangan bikin penasaran lagi. Ini sebenarnya apa sih? Ini namanya bambu buah, coba rasakan. Bagaimana bisa dimakan mentah? Harus direndam dan dimasak agar rasa pahitnya hilang. Ini adalah bambu buah. Yang ini tidak pahit, bisa langsung dimakan mentah. Cicipi. Ini. Aduh. Ternyata rebung ini manis. Brosi, apakah rebung ini hanya bisa dimakan mentah? Tentu tidak. Dia tidak hanya bisa dimakan mentah. Bisa juga ditumis. Atau dibuat salad dingin. Bahan makanan ini bisa dibuat berbagai macam hidangan. Cuma beberapa batang bambu ini saja. Tentu saja tidak. Di gunung sana masih banyak lagi. Kami pikir-pikir mau petik beberapa batang buat kamu coba. Kalau kamu mau ambil, kan? Aku mau ambil dulu target kecil. Pertama kita ambil 200 jin saja. Nanti aku gali besok dan kirim ke kamu. Saudara Lao Shen. Hasil hutan yang kamu kirim ini tidak hanya berkualitas baik, tapi juga sesekali membawa kami begitu banyak barang segar. Usaha di gedung Maple Leaf kami semakin berkembang. Benar-benar terima kasih banyak. Kedai kecil. Sudah dikukus belum? Ya. Manajer Su, sayur musim semi 35 jin. Kereta kuda, 30 jin. Total 1 liang 50 kucupan. Adik Shen, semua sayuran liar ini adalah dari ahli terkenal. Aku juga tidak bisa memberimu harga yang lebih tinggi. Tapi tenang saja. Buah dan bambu muda ini pasti aku beli dengan harga tinggi. Kalau begitu, silakan simpan beberapa untuk dimakan. Aku akan kembali besok. Selamat tinggal, selamat tinggal. Wah, begitu banyak bambu muda. Ini adalah bambu yang tumbuh paling baik. Mari kita gali yang ini dulu. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai terputus, ya. Baiklah, lalu saya harus melakukan apa? Kamu ya. Kamu bantu saya menaruh bambu yang sudah digali ke dalam keranjang. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai bambunya rusak. Tenang saja, saya pasti akan menatanya dengan rapi. Kalau begitu, mari kita mulai. Usahakan selesai sebelum tengah hari, tidak masalah. Baik, ini bambu muda yang besar dan segar. Kalau dibawa ke pasar, pasti akan rebutan orang. Kamu benar-benar beruntung. Anak ini selalu bisa menemukan barang bagus. Ya, berkat bantuan Ziyi, sekarang kehidupan keluarga kita akhirnya mulai ada harapan. Ya. Ayo, kita gali sampai di sini saja hari ini. Kita bersiap pulang. Tapi di sini masih banyak bambu muda. Tapi kita tidak bisa menggali lagi dan membawanya pulang. Itu termasuk yang aku taruh di kereta juga. Pasti lebih dari 1000 jin beratnya, ya. Begitu banyak ya. Kalau dibawa ke kota, cukup untuk dijual. Semangat, dengarkan kakakmu. Kalau nanti butuh, kita gali lagi. Kalau kapanpun butuh aku, panggil saja kapan saja. Tapi bagaimana kalau diambil orang? Ziwei, lihat ini. Di pegunungan dalam ini biasanya tidak ada orang yang berani datang. Tenang saja, tidak akan ada orang. Oke. Ibu, bambu muda di lubang ini. Kamu bagi dengan tante uang bambu muda yang di kereta ini. Aku akan bawa ini untuk dijual. Baik, tidak masalah. Untung kamu sudah sewa kereta kuda sebelumnya. Kalau tidak, ini benar-benar susah diangkut. Bukan, adik. Kereta besar ini milikmu. Aduh. Kuda laut besar ini dibeli khusus dari barat. Benar-benar kuda yang bagus. Kalau untuk bambu air ini, aku kasih harga 30 wen per jin. Itu juga harga tertinggi di pasar. Ini 200 jin. Totalnya 6 liang perak. Simpan baik-baik. Aduh. Terima kasih banyak, pengurus Su. Di kereta kuda kamu masih ada banyak barang rusak. Rencananya mau dijual kemana? Saya rencananya mengendarai kuda besar saya ke pasar barat untuk dijual. Waktunya sudah tidak pagi lagi. Kalau begitu saya akan mengendarai kuda saya dulu ya. Baiklah. Sampai jumpa.
Semua buah segar dan rebung, tidak manis tidak bayar. Kalian bisa mencicipinya dulu. Pemuda, kamu ini jual bambu muda seharga 30 yuan PERKILOGRAM. Ini merampok uang. Bambu muda yang bagus cuma 10 yuan PERKILOGRAM. Bambu ini dan bambu biasa tidak ada bedanya. Aku sudah jual sayuran ini bertahun-tahun. Belum pernah dengar ada bambu buah. Mungkin itu cuma nama yang kamu buat agar harganya tinggi. Kalian semua bisa mencicipinya dulu. Setelah mencicipi, baru buat kesimpulan. HMPH. Manis dan sangat segar. 30 wen memang tidak mahal. Pemuda harus jujur dalam berbisnis. Tidak boleh sembarangan menawar harga. Meskipun rebung ini agak manis. Tapi 30 wen per jin masih terlalu mahal. Kalau kamu turunkan jadi 10 wen. Kita semua bisa beli beberapa jin untuk dibawa pulang. Saudara-saudara sekampung. Rebung saya ini berbeda dengan rebung musim semi. Ini bisa dimakan mentah. Digoreng agar lebih segar. Atau dibuat salad dingin. Setelah dipotong dan dikeringkan, tahan lebih lama. Jadi 300.000 tidak mahal. Nilai buah dan tunas ini jauh lebih dari 300.000. Tunggu sebentar lagi. Rasanya asam buah. Aku sudah cari selama berhari-hari. Tak disangka, di pasar kecil ini, menemukan pekerjaan yang begitu baik. Ya, kalian berdua tidak satu kelompok, kan? Saudara ini. Melihat pakaianmu, sepertinya tidak begitu. Ya, jangan bersikap tidak sopan. Ini adalah Kin pengelola dari Rende Shuzai. Beliau sudah mencicipi berbagai bahan makanan di seluruh dunia. Siapa kamu untuk mempertanyakan? Ini adalah Shuzai terbesar di kota kita. Bagaimana Kin pengelola bisa datang ke desa kita? Bro, berapa banyak stok buah rebungmu? Lebih dari 1000 jin. Kamu serius? Serius? Hahaha. Oke. Aku ambil semuanya. Wah, Tuan Kin. Rebung buahku harganya 30 wen per jin. Aku punya 1000 jin. Anda benar-benar mau ambil semuanya. 30 wen tidak terlalu mahal. Kamu maju juga tidak banyak. Barang-barang ini akan saya kirim ke seluruh negeri. Kalau tidak ada yang pesan, saya akan tetap bawa tanpa pesanan. Tuan Kin, di mana ruang baca Anda? Saya antar ke sana untuk Anda. Tidak perlu, saya punya kereta kuda untuk mengantar. Bawa buah dan rebung ini kembali ke ruang baca. Ini dari tuan pemilik toko, beri saya uangnya. Ini 30 tael perak. Saya tidak tahu bagaimana memanggil adik kecil ini. Siapa nama Anda? Saya Shen Zi. Terima kasih, Tuan Kin. Saudara Shen, dari mana asalnya bambu muda ini? Apakah ada barang lain lagi? Mungkin di gunung ini masih ada yang belum digali. Lebih dari 3000 jin. 3000 jin, bagus. Semua bambu muda dan buah ini saya ambil semuanya. Ini adalah tanda dari ruang baca Rende. Nanti kamu langsung kirim rebungnya. Ke ruang belajar saja. Sekarang di ibu kota semua orang suka buah rebung. Aku sudah cari ke banyak tempat tapi tidak ketemu. Ternyata malah ketemu di sini. Oh iya, ini 45 tael perak. Anggap saja sebagai uang muka. Harus sampai setelah sembuh dari sakit ini. Paling lambat lusa pasti saya kirimkan. Baiklah. Saudara Shen, kalau nanti ada lagi barang langka dari gunung, bisa dikirim ke studi buku. Aku terima semuanya. Terima kasih, Tuan Kin. Tuan Kin akan mengangkut barang ini ke ibu kota. Ya, benar-benar barang langka. Memang beruntung si kecil ini. Bisa bertemu orang besar seperti Tuan Kin. Semoga semua saudara berjumpa lagi. Bro, kamu pulang ya? Duduklah dulu. Kenapa pulangnya begitu cepat? Minum dulu sebentar. Aku di jalan tadi. Ketemu sama pemilik toko Rende Shuzai. Dia beli semua tunas bambu itu. Apa ya? Dia ambil semuanya sendiri. Itu sekitar 1000 jin. Lebih dari 1000 jin juga. Semua tunas bambu dari gunung dia ambil. Jadi, besok kalian harus susah payah ikut aku naik gunung lagi. Baik. Kami tidak merepotkan. Kami juga tidak merasa susah. Hanya kamu saja. Istirahatlah lebih banyak. Aku tidak apa-apa. Adik kecil. Aku lihat keluargamu semakin hari semakin baik. Aku lihat itu aku jadi senang. Bibi Wang, ini 32 perak, ambil saja. Ini adalah upah kerja yang kau gali. Tidak bisa. Bagaimana aku bisa menerima uang ini? Lagi pula, terakhir kali kamu beri aku daging babi hutan itu. Aku sudah sangat berterima kasih dari hati. Aku sama sekali tidak bisa menerima uang ini.
Tidak bisa. Kalau Buang tidak ada kamu, kami juga tidak akan bisa gali secepat ini. Uang ini memang pantas kamu terima. Benar, Kak Wang. Silakan terima saja. Perintahnya memang seperti itu. Uang ini memang hasil kerjamu. Kamu saja yang pegang. Nanti belikan makanan untuk anak biar dia tambah kuat. Oke. Ayo, kamu saja yang pegang. Aku pegang saja. Aku rasa kakak benar. Nyonya Wang, uang ini tolong diterima saja. Baiklah, aku terima. Nanti kalau mau menggali rebung atau kerja lain, kalau butuh aku, panggil saja aku kapanpun. Siap. Ayo, sini. Pakaian sudah selesai. Kamu cepat coba. Keahlian menjahit ibumu sekarang semakin bagus. Cepat coba ya. Aku juga mau coba pakaian baruku. Kamu juga coba pakaian barumu. Ayo, ayo. Wah, kaca ini sangat lembut. Tapi kali ini kita mendapatkan keuntungan lebih dari 1,2 juta tael perak. Ling Ling pasti akan membawa kejutan lagi di masa depan. 3.000 emas untuk Nyonya Qin sudah dikirimkan. Dapat 45 tael perak. Pertama beli sedikit garam halus untuk rumah. Sisanya serahkan ke ibu. Kakak Shen, Kakak Shen, akhirnya ketemu juga kamu. Kalau kamu tidak muncul, aku benar-benar akan ke desa Yunshen mencarimu. Aduh, Suanshi. Kamu terburu-buru seperti ini? Apa ada masalah di gedung daun maple? Ah, bukan, begini ceritanya. Di ibu kota ada tamu yang sangat penting. Dia secara khusus meminta untuk makan kue bunga jeruk madu di lantai atas. Dan harus menggunakan madu liar. Aroma bunganya sangat kuat. Dan juga kental. Aku sudah mencari ke dalam dan keluar, madu liar ini sama sekali tidak bisa kutemukan. Begitu aku memikirkan saudara Shen, yang memiliki kekuatan luar biasa. Pasti ada jalan keluar. Kapan kamu membutuhkannya? Apakah bisa mendapatkannya dalam 3 hari? Tamu istimewa ini hanya tinggal selama 5 hari. Setiap hari harus makan. Setidaknya membutuhkan 10 jin madu liar. Pemiliknya juga bilang, madu liar ini memang sulit ditemukan. Jika bisa ditemukan, saya bersedia membayar 100 tael. Bisa lebih pelan. Selama bisa melayani tamu istimewa ini dengan baik, jangan bilang 100 tael. Di masa depan, bisa mendapatkan 1000 tael darinya. 10.000 tael. Mengerti? Ada angin berbunyi. Mencari madu liar seharusnya tidak sulit. Madu liar ini. Dalam 3 hari, saya pasti akan mencarikannya untukmu. Saudara Shen, saya sudah tahu. Mengurus urusanmu pasti bisa diselesaikan. Jika ini berhasil, kamu benar-benar telah membantu kakak yang besar. Sekarang kamu perlahan-lahan cari madu. Saya sekarang akan kembali dan memberitahu pemiliknya. Baiklah, selamat jalan. Ingat 100 tael saya. Selamat datang, hari ini kita akan mencari madu liar. Ini lebah. Suka membuat sarang di tempat yang hangat. Kamu harus lebih memperhatikan tempat yang terkena sinar matahari. Feng Ling, kamu menjauh saja. Jangan sampai terkena asap. Aku akan mengusir lebah dengan asap terlebih dahulu. Baru kemudian mengambil madu. Madu yang kental seperti ini pasti bisa diambil sedikit. Suguan, orang yang dimaksud pasti akan sangat puas. Tuoling, pergi lagi dan ambil sarang lebah yang besar. Ini madu. Juga buat ibu bawa pulang beberapa cabang dan daun. Bagus sekali, cukup banyak madu ini. Ini adalah Shilok. Aku ingat Shilok adalah ramuan herbal yang sangat berharga. Dapat menyeimbangkan yin dan membersihkan panas. Pasti harganya tidak sedikit. Kalau tidak, kamu pasti selalu bisa memberi kejutan padaku. Mengumpulkan lebih dari 30 kilo. Tidak menyangka keluar cari madu. Bisa ketemu barang bagus ini. Kali ini benar-benar untung besar. Masih pagi.
Ayo ke kota dulu, antar madu ke ruang pengelolaan. Lalu tanya di apotek, berapa harga tanaman dendrobium ini? Fang Ling, ada apa? Aduh, kalau barang bagus di belakang gedung ini aku yang jual. Berapa banyak uang yang bisa aku dapat? Wang Hu ini karena lihat aku dapat untung. Mau merebut pelangganku. Tidak boleh sampai dia berhasil. Perangkapku ini bahkan bisa menangkap babi hutan. Masa tidak bisa menangkap kamu? Wang Hu, sejak kamu datang dengan sukarela. Jangan salahkan aku kalau aku beri pelajaran. Nanti aku lihat bagaimana kamu bisa sewenang-wenang. HMPH. Tolong, tolong, tolong. Ini bukan Wang Hu, kan? Kenapa dia berbaring? Bahkan semalam. Kamu berani menyalahkanku, menyakitiku. Tunggu saja, jangan bicara sembarangan. Di mata mana kamu lihat aku yang membuat jebakan? Kamu sendiri yang terpeleset saat berjalan. Jangan gigit orang sembarangan, aku. Oke. Begini saja, aku juga tidak akan mempermasalahkan. Serahkan barang-barang di keranjangmu padaku. Kamu sendiri yang bilang itu keranjangnya milikku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kalau aku suka, ya itu milikku. Kamu ngapain, Wang Hu? Berdiri tegak, santai saja. Kita cuma bercanda kok. Benarkan salah satunya. Aku tidak merasa kamu sedang bercanda. Kita baru saja semua mendengarnya. Kamu biasanya sombong dan sewenang-wenang. Merasa seluruh gunung ini milikmu. Mau coba tanya Tuan Zilian di kantor kabupaten. Iri hati karena Zi dapat uang lalu merampas hasil gunung Zi. Pantaskah makin miskin? Malas-malasan tapi masih mau merampas hasil gunung Zi. Kenapa kamu selalu melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini? Haha, saya tahu saya salah, itu. Begini. Saudara Shen, Anda adalah orang yang besar, jangan ingat kesalahan kecil. Ampuni saya kali ini, ya. Kalau Anda ingin saya tidak mempermasalahkan, ya bisa. Tapi Anda harus mengganti kerugian saya karena tertunda menjual barang. Apakah Anda tidak perlu memberi saya sedikit kompensasi? Keluarga saya bergantung pada saya untuk membeli bahan makanan. Ya. Zi benar. Wang Hu, berapa banyak perak yang kau bawa? Semua harus diganti ke Zi. Aku tidak mau bertele-tele. Keras kepala mau pegang terus. Aduh. Tegak lurus, aku cuma punya uang segini, jangan bertele-tele. Sudah diputuskan seperti ini. Tegak lurus, aku sudah berikan semuanya padanya. Terima kasih Tuan Li Zheng sudah menegakkan keadilan. Sekarang kamu juga tulang punggung keluarga. Kalau ada hal seperti ini lagi, bilang saja padaku. Ini sudah cukup larut juga. Pulanglah lebih awal, baik. Terima kasih, Li Zheng. Pergi sana, baiklah, Li Zheng. Kalau begitu, aku pergi ya. Su Wenxi. Brother Shen, akhirnya kau datang. Pagi ini, tamu istimewa itu masih merengek ingin makan kue madu dan melati. Pemilik toko sudah buru-buru naik gunung untuk mengambil madu sendiri. Pengurus Su. Saya bilang kalau bisa dikirim pasti bisa. Madu ini baru saya ambil pagi ini. Sangat kental. Silakan coba. Aromanya bunga sangat kuat dan kental. Madunya bagus. Mulai sekarang madu di gedung daun maple. Semua akan kita pinjam dari kamu. Xiao Er ambilkan uang perak. Siapa yang bertanggung jawab? Ini kata pemilik toko 200 tael. Tamu yang dihormati, senang sekali. 100 tael lagi sebagai hadiah untuk Xiao Ge yang membantu. Baiklah. Bro Chen, ini 200 tael perak, kamu pegang saja. Kepala Su, meskipun madu ini bagus. Tapi 10 jin madu dengan 100 tael sudah cukup, ya. Bro Shen, begitu dia datang. Madu ini. Kualitasnya bagus dan harganya sesuai. Dan yang kedua, kamu suka. Maka akan membawa lebih banyak pelanggan ke langit dan bulan. Ini uang, ambil saja. Sekarang bukan kamu yang bergantung pada langit dan bulan kami. Tapi langit dan bulan kami yang harus bergantung padamu untuk mendapatkan uang.
Kalau begitu, aku akan menerima dengan hormat. Aku harus pergi dulu. Ya, Mbak Pengelola, suruh dia turun dari gunung segera. Kalian ini menerima obat-obatan atau tidak? Seorang petani desa kecil tahu apa tentang obat-obatan. Jangan-jangan cuma akar rumput yang gak berguna. Aku dari gunung bawa beberapa dendrobium. Boleh tanya, pemilik toko ini terima nggak? Dendrobium. HMPH, aku rasa kamu cuma mau pakai semak biasa. Untuk menipu toko obat kami dengan menyamar sebagai obat herbal. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Hei hei. Gimana bisa ngomong sama pelanggan seperti itu? Nilai orang dari pakaiannya saja. Apakah aku biasanya mengajarimu seperti ini? Tuan Ju, aku takut dia menipu Anda dengan tumpu palsu. Pergi, pergi, kerjakan dulu. Hei, saudara muda ini, jangan terlalu dipikirkan. Aku dengar kamu mau menjual dendrobium. Bolehkah aku lihat? Ini aku ambil dari pohon tua itu. Masih utuh, belum dicetak ulang. Ini adalah dendrobium officinale liar kelas atas. Lihat warna hijau zamrud di bagian potongannya. Dan ini juga. Aroma obat yang lembut. Ini benar-benar barang berkualitas tinggi. Dan dendrobiumnya utuh. Tidak ada sedikit pun kerusakan. Ju, ini memang dendrobium. Menurutku tidak beda dengan tanaman biasa. Kamu tidak mengerti apa-apa. Jika dendrobium ini digunakan untuk merebus sup atau obat, dapat menguatkan yin dan mendinginkan panas. Sangat bermanfaat untuk mengobati batuk akibat kekurangan paru-paru. Selain itu, dendrobium dengan kualitas seperti ini sangat langka. Hanya keluarga kaya yang mampu membelinya. Hei, pemilik toko, apakah Anda mau membeli? Sekarang resmi mulai membeli dendrobium. Berapa banyak tanaman yang Anda punya? 32 batang? Bagus. Kalau begitu aku beri kamu 5 liang per batang. Jadi 32 batang itu 160 liang. Bagaimana, pemilik toko? Harga yang diberikan sangat adil. Karena kualitas dendrobium NU bagus. Harganya sesuai ini. Ayo, ambil uangnya. Kakak, kamu sering naik gunung memetik obat, kan? Iya. Aku ke gunung untuk mencari sayuran liar dan jamur. Kadang juga mencari obat-obatan herbal. Aku punya seorang teman. Beberapa hari ini sedang mencari ginseng liar yang berumur 10 tahun. Menikah. 300 tael jika kamu bisa menemukannya. Aku bisa membantumu memperkenalkan. Dengan hutan maple pasti bisa ditemukan. Hei, pemilik toko. Waktunya masih pagi. Aku akan segera pergi melihat. Bagus sekali. Kalau begitu, pemilik toko, tunggu aku menemukan ginseng dulu. Aku akan kembali mencarimu. Baiklah, aku akan menunggu kabar baik darimu. Pamit dulu. Feng Ling, kali ini kita harus cari waktu. Ginseng liar, aku mengandalkanmu. Kenapa semuanya malah tanaman merambat yang berumur 10 tahun? Daun ginseng itu berbentuk memanjang. Seharusnya mudah dikenali. Ketemu. Feng Ling, kamu sudah kirimkan 600 poin dalam sehari. Harus digali pelan-pelan nih. Jangan sampai akar-akarnya patah. Ginseng 10 tahun kalau akarnya patah jadi nggak berharga. Aduh. Akar ginseng ini hampir sebesar ibu jari saya. Dan akarnya utuh. Untung ada lonceng angin. Kalau enggak, susah nyarinya. Secepat ini sudah dikirim ke pemilik toko babi di kota. Kakak, ini adalah teman yang aku sebutkan padamu, Tuan Li. Tidak kusangka kamu kembali secepat ini. Kakak ini adalah orang yang bisa menemukan ginseng. Sudah ditemukan. Tuan Ju, Tuan Li. Ini adalah ginseng yang aku gali di gunung. Ini adalah ginseng liar kualitas terbaik. Akar serabut utuh. Rimpang tebal dan kuat. Ada 10, 20, 30 mangkuk tungku yang jelas di sini. Ginseng ini kemungkinan besar usianya lebih dari 10 tahun. Aku sudah mencari di ibu kota selama ini. Tapi belum pernah menemukan ginseng liar yang sebagus ini. Hei, saudara muda. Aku ambil ginseng ini. Ini 300 tael. Terima kasih, saudara muda. Ini maksudku. Terima kasih, Tuan Ju dan Tuan Li. Saudara Ju. Kota kecil ini benar-benar penuh dengan orang berbakat. Setelah kamu kenal dengan saudara Shen, tidak ada bahan obat berharga yang tidak bisa ditemukan.
Memang begitu. Berterima kasih karena Saudara Shen mempercayai toko obat kecilku ini. Kalau nanti Saudara Shen mendapatkan bahan obat berkualitas tinggi, harap ingat kami, Yong Antang. Aku pasti akan memberi harga tinggi, tidak masalah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Permisi, permisi, permisi. Aduh. Saudara Sui, kamu benar-benar membuatku mencarimu dengan susah payah. Ada apa ini, Tuan Qin? Ada masalah dengan jamur buah. Bukan soal jamur. Tapi dari ibu kota minta 100 jin jamur kayu segar. Dan harus sampai dalam 10 hari. Kamu harus tahu. Jamur kayu gunung ini adalah bahan makanan kelas persembahan. Bagaimana mungkin pondok kecil seperti ini memilikinya? Kita hanya bisa minta tolong pada Saudara Sui. Lagi pula kamu sudah menemukan buah bambu itu. Dan juga ginseng. Pasti juga bisa menemukan jamur kayu ini. Hei, Saudara Shen, jangan khawatir. Uang bukan masalah. Asalkan kamu bisa membantuku menemukan jamur kayu gunung. Aku keluarin 460 ini. Jamur hitam ini gak masalah. Tapi, ada apa dengan dia? Mungkin dia merasa uangnya kurang, kan? Gak apa-apa, aku bisa tambah lagi. Kepala Tuan Qin, aku gak maksud begitu. Ini gak ada hubungannya sama uang. Aku cuma mau tanya, tahu nggak? Di kota ini, mana yang jual kereta kuda yang terpercaya? Aku lagi mikir mau beli kereta kuda. Nanti saya akan kirimkan jamur kayu untuk Anda. Oh hahaha, kereta ya? Saya kira apa masalahnya? Cukup berjalan ke sana, belok 2 jalan ke depan. Toko kereta milik Pak Yo. Di roda itu dipasang pelat besi. Sangat tahan lama. Kereta di ruang baca kami itu. Semuanya dari mereka? Oh, kalau begitu, saya akan lihat sebelum gelap. Gelap sekali, benar-benar tidak bisa melihat. Jamur itu bukan masalah. Tenang saja, manusia pasti akan mengantarkan kepada Anda. Tidak akan mengganggu Anda untuk pergi ke jiwa. Haha, terima kasih banyak, Saudara Sui. Dengar-dengar, Anda membeli kereta baru. Harganya berapa? Dari teman yang merekomendasikan. Tidak menghabiskan banyak uang. Siapa yang menyangka orang termiskin di desa dulu? Sekarang adalah orang pertama di desa yang membeli kereta kuda. Yi sudah kembali. Kak, kamu sudah beli kereta kuda? Iya, supaya pengiriman barang lebih mudah, kan? Mengirim barang seperti ini terlalu melelahkan. Seharusnya sudah beli kereta kuda dari dulu. Ibu, kita pulang saja. Besok aku akan ajak kalian mencoba. Baik, ayo pergi. Ibu, ini uang 560 tael yang hari ini kamu hasilkan. Simpan baik-baik. 500 tael? Ibu, selama hidup nenek moyang kita, juga belum pernah melihat uang sebanyak ini. Dengan kereta kuda ini, kita jadi lebih mudah mencari hasil hutan. Nanti akan semakin banyak penghasilannya. 500 tael perak dan 1 kereta kuda. Ibu benar-benar sangat senang. Kakak, keluarga kita punya uang sebanyak ini. Apakah setiap hari kita bisa beli permen dan juga baju baru untuk dipakai? Tentu saja, nanti kamu mau makan apa atau pakai apa? Kita beli saja apa yang ada. Ibu, besok aku harus ke gunung untuk mencari jamur kayu gunung tinggi. Bos Qin pesan banyak. Jadi aku harus merepotkanmu dan Tante Wang ikut denganku. Iya, keluarga harus bersama. Ngomong apa sih? Mau bantu atau tidak? Besok pagi aku akan cari Tante Wang. Lalu ikut kamu naik ke gunung. Kakak, aku juga mau ikut. Aku juga bisa bantu. Memetik jamur kayu di gunung tinggi itu terlalu berbahaya. Kamu tinggal di rumah saja dan dengarkan baik-baik ya. Baiklah, nanti kalau sudah aman, aku akan pergi lagi. Haha. Selamat datang. Hari ini kita mencari jamur kuping. Jamur kuping suka tumbuh di kayu yang membusuk, terutama di kayu pinus yang busuk. Kamu pergi ke bawah tebing, dan lihat di tempat yang teduh dan rimbun. Tempat yang lembab itu mudah tumbuh jamur kuping. Sudah besar. Tante Wang, kita pergi ke sana ya. Tidak ada jejak binatang buas, seharusnya aman. Zi, bagaimana kamu tahu jamur kuping seperti ini? Orang yang berburu di gunung selama bertahun-tahun saja tidak bisa menemukannya. Kamu benar-benar tepat. Saya hanya beruntung. Mari kita petik jamur kuping dulu. Ayo, Zi. Bagaimana cara memetik jamur kuping ini? Jangan sampai menyentuh daun jamur yang lain. Harus diambil dengan hati-hati dan lembut. Jangan merusak jamur kuping ini. Pastikan keutuhan dan kesegarannya. Setelah dipetik, langsung masukkan ke dalam kantong kertas minyak. Itu sudah cukup. Kamu jangan khawatir. Aku dan Buang pasti akan berhati-hati. Ibu, aku hampir selesai. Aku akan mengantarkannya ke Tuan Qin dulu. Kepala Qin bilang, jamur kuping ini bahan makanan kelas persembahan.
Kamu dan Tante Wang ambil lebih banyak, bawa pulang malam ini untuk dimakan. Cepat turun gunung. Tenang saja, aku dan Tante Wang bisa saling menjaga. Cepat pergi ya. Oh, saudara air. Saudara air sudah pagi-pagi sekali. HMPH. Ini adalah jamur kayu gunung yang aku inginkan di rekaman ini. Tentu saja, Pak Qin. Aku pergi memetiknya pagi-pagi sekali. Segar sekali. Dan masih berembun, HMPH. Ayo. Besar dan kenyal. Benar-benar tidak berjamur. Aroma jamur yang kuat dan kaya. Ini benar-benar bahan makanan asli setara dengan persembahan. Aduh. Saudara Shen. Kamu benar-benar penyelamatku. Sungguh berterima kasih. Aduh, tidak pantas, tidak pantas. Masih diam saja, apa yang kamu lakukan? Segera ambil 400 tael perak untuk saudara Shen. Ini pemilik toko, ya. Hahaha. Pemilik toko, ya. Ini 400 tael, simpan baik-baik. Aku juga membelikan kalian beberapa pasang sepatu. Kamu pegang dan lihat. Hahaha, tidak apa-apa. Ini aku belikan kamu madu. Coba rasakan madunya. Saudara, kakak kita memberikan kita cincin madu. Cepat coba. Wang Bibi, ini untukmu. Cobalah juga. Dan ini untukku. Aduh, terima kasih, terima kasih. Dan ini juga. Uang 32 ini adalah hasil dari memetik jamur. Bukan, kenapa kamu memberi uang lagi? Aku tidak bisa menerimanya. Kamu sudah memberiku uang sebelumnya. Lagi pula, aku membantu kalian. Ini semua hanya kebetulan saja. Kamu ingat ketika keluargamu kesulitan beberapa tahun yang lalu. Aku juga tidak bisa membantu banyak, kan? Sekarang aku lihat kalian hidup semakin baik. Saya juga senang di hati ini. Saya masih ingat uang yang saya ambil dari kamu. Hingga sekarang saya masih merasa tidak enak. Apapun, kali ini saya tidak bisa menerima uang ini. Tidak bisa. Uang yang manis ini, saya terima. Buang, ini adalah upah kerja. Di masa depan, saya masih harus sering ke gunung. Jadi saya pasti akan minta bantuan Anda. Mana mungkin saya membiarkanmu bekerja tanpa imbalan. Kalau kamu tidak terima, maka aku benar-benar tidak berani minta tolong padamu lagi. Bukankah kamu bilang anak ini kok keras kepala sekali? Kamu saja terima dan dengarkan maksudnya. Kamu lihat deh, barusan. Apakah dia tidak langsung membuatkan kita masing-masing sepasang sol sepatu? Sekarang kita, kalau sudah punya kemampuan untuk meragukan, kita harus bersama-sama menjalani hidup dengan lebih baik, bukan? Bukan maksud kakak. Lihat, setiap kali kamu selalu memberikan aku uang sebanyak ini. Kalau bukan karena kalian, anak-anak di rumahku, hingga sekarang aku masih memakai pakaian compang camping ini. Mana mungkin seperti sekarang, 3 hari 2 kali masih bisa makan roti putih. Bukan aku, semua ini berkat kebaikan kalian. Ibu. Ini masakan apa yang baunya enak sekali? Aku merebus daging dengan jamur kuping. Cepat cuci tanganmu, nanti kita makan. Ya, Yang Mulia, tetaplah di sini untuk makan bersama. Daging yang dimasak ibu sangat enak, kan? Makan bersama, tidak masalah. Kalau begitu, aku akan dengan malu-malu tinggal di sini untuk makan. Ayo, cicipi dulu. Ini aromanya saja sudah enak. Benar-benar harum, ini lebih harum dari daging kelinci liar sebelumnya. Makanlah perlahan-lahan ya. Ada lagi. Ini memang harum sekali. Kata kamu, orang di istana pasti bisa makan. Ya. Ini jauh lebih lembut daripada jamur di pasar. Belum cukup. Aku harus mengandalkan dengungan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Yu. Kakak Shen, sudah berapa hari tidak datang? Kami di ruang pembuluh darah selalu menyebut namamu. Adik Shen, kamu datang. Cepat bawa sayuran liar itu masuk, agak merepotkan. Adik, hari ini kudamu ini berbeda dengan kemarin. Wah, kakak pandai sekali melihatnya. Ini kudaku yang baru aku beli dari Goryo. Aku beri nama kudaku ini Goryo baru. Gaji tinggi ya? Hehe. Namanya bagus juga. Cuma kulitnya agak gelap. Haha. Aduh, adik kecil. Tapi sayur liar yang kamu kasih memang segar. Tapi di gunung ini ada kurma merah nggak ya? Kamu sekarang tiap hari minta makan kurma merah. Niji ya? Kurma? Aku memang belum pernah perhatikan. Aku akan cari di gunung untukmu. Baiklah.
Shen adik, selama kamu bilang bisa menemukannya, pasti berhasil. Ah, aku akan menunggu kabar darimu. Kalau begitu aku akan segera mencarikan dan memberikan jawaban. Baik, pelayan. Manayer, sayur sawi liar dan bayam masing-masing 100 jin. Total 3 TL 500 koin. Kak Chen, tolong terima. Baik, aku pamit dulu, aku tunggu kabarmu. Huang Liang, hari ini kita cari pohon kurma. Lihatlah ke arah tempat yang menghadap matahari. Ada apa? Apa di gunung ini tidak ada pohon kurma? Ah, Feng Liang, memang tidak ada yang tidak bisa kamu temukan. Begitu luas. Kamar Su pasti akan sangat puas. Aku akan petik 1 cangkir dulu untuknya. Besok aku akan bawa Tante Wang dan Ibu untuk memetik sebentar. Aku bisa petik lebih banyak. Sisanya untuk keponakan Yu buat dimakan di rumah. Hari ini aku kirimkan dulu 1 cangkir ke Guru Su. Agar dia tenang. Saudara Shen, kamu sudah kembali begitu cepat. Apakah tidak menemukan pohon kurma? Sudah ketemu? Ada banyak di gunung. Aku cuma ambil sedikit untukmu. Aku pikir, besok aku akan ambil lebih banyak dan bawakan untukmu. Ah, tamu zaman sekarang. Memang semakin sulit dihadapi. Mau makan barang-barang ini memang susah dicari. Kamu benar-benar bekerja keras, bro. Ah, kurma ini tidak buruk. Tapi di gunung ini masih ada banyak lagi. Kamu yakin mau semuanya? Iya, semuanya. Di gedung Maple Leaf kami. Ada beberapa toko di kota. Kurma ini tidak cukup banyak. Bro Shen, kurma ini berwarna merah cerah. Rasanya manis dan segar. Produk terbaik kelas 1. Bagaimana kalau saya beri harga 50 TL per jin? Kalau begitu, semuanya sesuai dengan pengaturanmu, tidak masalah. 20 TL perak ini sebagai uang muka. Besok kamu antar istri kakak. Selisih dikembalikan nanti. Oke, baik. Kalau begitu, aku dulu pulang untuk mengatur panen kurma. Sampai jumpa dulu. Jadi aku akan menunggumu di sini, ya? kamu memang hebat. Apa saja bisa kamu temukan. Keranjang ini sudah penuh, ya? Aku akan membawanya ke mobil dan mengantarkannya ke Pak Su, ya? Baik, aku dan Bibi Wang juga membawa sebuah tas. Nanti kita akan menambahkan sedikit lagi. Nanti kita akan melanjutkan ke atas. Ziwei, kamu dengarkan kata ibumu. Jangan sekali-sekali lari. Ya, mengerti. Wah, bagus sekali. Kakak muda. Aku memang tahu kalau urusan ini kau yang tangani pasti tidak salah. Terima kasih atas perhatianmu, pengurus Su. Ah. Ini janji 100 TL perak. Wah, ini dari tuan rumah. Pengurus Su, ini. 500 TL ini. Dihitung sebagai uang muka setelah barang dari pegunungan tiba. Kedepannya, apapun barang gunung yang kamu terima, utamakan untuk mempertimbangkan kita di gedung Maple. Pasti akan dibeli dengan harga tinggi. Kita akan menghasilkan uang bersama kedepannya. Su pengurus. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada pemiliknya. Kedepannya, apapun yang dibutuhkan gedung Maple, pasti akan saya kirim. Tidak masalah, saya pamit. Bersikeras kembali. Cepat istirahat. Kamu makan diam-diam lagi, kan? Tidak, aku tidak makan diam-diam. Wah, hari ini dapat 600 TL. Kurma keringnya terjual sebanyak itu. Ah, tidak sebanyak itu. Terjual 100 TL. 500 TL sisanya adalah uang dari pasokan berikutnya. 500 TL ditambah yang sebelumnya pasti sudah lebih dari 1000 TL. Iya. Dalam waktu kurang dari sebulan kamu sudah menghasilkan sebanyak itu. Ah, nanti aku akan menghasilkan lebih banyak lagi. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa soal pekerjaan. Cukup nikmati saja. Kakak juga harus ikut menikmati bersama kami, ya. Ibu, aku sebentar lagi naik ke gunung. Mengambil sayuran liar yang segar untuk dikirim ke pavilion daun maple. Boleh ya? Hati-hati sendiri, jangan pergi ke tempat yang berbahaya. Tenang saja, aku. Hati-hati di jalan, ya. Apakah ini rumah saudara Shenzi?
Hai Tuan Ju, kenapa kamu datang tiba-tiba? Kunjungan mendadak. Maafkan saya. Hari kemarin saya tidak bisa menemukannya di kota. Jadi saya menanyakan tempat tinggalnya. Tuan Ju, apakah ada sesuatu yang mendesak? Ah, Saudara Shen, silakan lihat. Tikus di ibu kota sangat membutuhkan jenis Tianma liar ini. Harga 700 liang. Dapatkan 50 jin, asalkan kamu bisa menemukannya. Saya akan menambah 50 tael sebagai biaya kerja kerasmu. Aduh, Tuan Ju, Anda tenang saja. Saya pasti bisa berteriak. Aduh, itu sangat baik. Dengan kata-kata Anda ini, saya jadi tenang. Anda berniat pergi ke gunung untuk mencari obat, kan? Kalau begitu, saya tidak akan menghambat Anda lebih lama. Tuan Ju, jika Anda butuh, tunggu saya. Saya akan segera mengantarkannya setelah saya menemukannya. Baiklah. Haha, selamat tinggal. Fengling hari ini mengandalkanmu untuk mencari Tianma liar. Bagus, itu Tianma liar. Fengling, kerja bagus. Haha. Penampilan ini jauh lebih baik daripada sampel yang dibawa pulang oleh Ju. Di sekitar Pulau Liang, ada yang lain lagi nggak? Pao Liang, sekarang kamu semakin cepat mengurus bayi itu. Ini sudah cukup. Pertama-tama pergi ke kota untuk mengirimkan ke Ju. Ini adalah goji berry. Tidak hanya bisa dimakan sebagai buah, juga bisa digunakan sebagai obat. Petik beberapa dan bawa pulang untuk Ju. Dia juga mungkin menerimanya. Wow, ini adalah Tianma liar terbaik. Selain itu, akarnya utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Lebih baik dari yang saya perkirakan. Wah, Kakak Shen, kamu benar-benar ahli. Bahan obat yang dibawa semuanya kualitasnya bagus. Kepala Ju, yang penting kamu puas. Oh ya, waktu saya mencari Tianma liar ini, saya menemukan sebatang goji. Saya ambil sedikit saja, tidak tahu apakah Anda mau menerima. Saya lihat dulu. Saya terima. Goji liar-liar adalah barang bagus. Bisa digunakan sebagai bahan obat, atau dibuat sebagai jamu. Selain itu, goji ini, buahnya penuh dan besar. Warnanya cerah. Hasilnya pasti lebih baik. Cepat, kawan. Bawalah uangnya, cepat. Di sini, Bro Shen, jumlahnya 760 tael. Sebelumnya Tianma bilang 750 liang. Goji berry tidak perlu ditimbang, dihitung 10 liang saja. Nanti kita harus lebih mengandalkan Saudara Shen untuk mencarikan bahan obat terbaik untuk kita. Wah, kepala bagian, jangan khawatir. Begitu saya menemukan bahan obat terbaik, saya akan langsung mengirimkannya ke Anda. Bagus sekali, saya pamit. Tuan Jin. Saya dengar dari pegawaimu bahwa kamu mencari saya. Saudara Shen, kamu datang tepat pada waktunya. Saya akan memperkenalkanmu. Ini adalah Saudara Shanghai. Dia adalah seorang pedagang laut yang berkeliling. Dia memiliki beberapa koneksi di ibu kota dan Jiangnan. Saudara Qin, ini adalah Saudara Shen yang sering kamu bicarakan padaku. Terlihat cukup dapat diandalkan. Nama saya Shanghai. Saya adalah seorang pedagang laut yang sering berlayar. Sudah pernah bertemu dengan Kepala Suci. Di sini saya bermaksud mengadili. Kepala semua. Anda memanggil saya ke ruang belajar ini hari ini. Ada apa ya? Saudara Shen, begini. Saudara Shen punya bisnis yang ingin dia bicarakan denganmu. Saudara Shen di Jiangnan ingin menyediakan sekelompok kenari liar. Tapi dia mencari ke sana kemari. Para pedagang barang dagangan itu tidak bisa mengumpulkannya. Selain itu, kualitas kenari liar ini juga buruk. Jadi aku ingin kamu cari beberapa kenari liar ini untuknya. Saudara Shen, tolong lihat ini. Apakah kualitas kenari liar seperti ini bisa didapatkan? Kalau bisa didapatkan, aku akan bayar 100 liang. Bagaimana menurutmu? Pengguan. Aku memang bisa membantumu menemukan kenari liar ini. Tapi 500 jin mungkin agak banyak. Kalau begitu, beri aku waktu 3 hari untuk menyiapkan. 3 hari kemudian saya antar untuk Anda. Saudara Qin selalu bilang Anda orang yang berbakat dan berani. Hari ini saya lihat. Memang benar Anda orang yang mampu. Ini uang muka 50 tael. Anda simpan dulu. Sisanya nanti dibayar sekaligus setelah barang sampai. Tuan Sheng terlalu murah hati.
20 tael perak sudah cukup. Aduh, saudara Shen. Saudara Shen ini orang yang memperhatikan detail. Kamu terima saja. Sebenarnya dia takut kamu berubah pikiran di tengah jalan. Bagaimanapun juga, 500 jin kenari liar itu bukan jumlah yang sedikit. Kata Tuan Qin itu benar. Kirim barang ini ke Jiangnan sebelum Frost Death Chance. Keterlambatan tidak menunggu. Saudara Shen ini. Saya di sini. Menunggu kamu di ruang baca selama 3 hari. Kalau nanti barangmu sudah sampai. Kedepannya, prioritas pemesanan akan diberikan padamu. Terima kasih atas kepercayaan dari ketua. Tenang saja, dalam 3 hari saya pasti akan mengirimkannya kepadamu. Saya jamin kualitasnya terbaik. Kalau begitu, saya tunggu kabar baiknya. Sampai jumpa. Kak Qin, kamu benar-benar percaya padanya begitu saja. Kak Sheng, kamu tidak tahu. Dulu saat saya mencari tunas buah itu justru dibantu oleh Kak Shen untuk menemukannya. Serahkan kacang kenari liar ini padanya. Kamu tenang saja. Dia pasti akan memberimu kejutan. Aku tentu percaya pada kata-kata Kak Qin. Kalau begitu aku tunggu di sini saja. Diamkan dulu. Di sekitar sini ada area besar yang penuh kacang kenari liar. Bibi Wang, kita ke arah barat. Aku ingat di sana ada hamparan besar kacang kenari liar. Ayo jalan, jalan, jalan. Aduh, anak ini benar-benar hebat ya. Apapun barang bagus bisa dia temukan. Kalau begitu, saya akan menjatuhkan kenari. Kalian yang bertanggung jawab untuk memungutnya. Baik. Aduh, 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 banyak sekali kenari ini. Di sini sudah 500 jin. Pasti ada 1000 jin. Kak, lihat betapa bagusnya kenari ini. Kamu bilang, si anak ini, apapun barang bagus bisa dia temukan. Hari ini aku ikut mendapatkan manfaat dari kalian. Ini membuatku juga mendapatkan cukup banyak uang. Dulu aku bahkan tidak berani membayangkannya. Yizi semakin dewasa dan mengerti segalanya. Kemenangan ini baru permulaan. Nanti aku akan buat kamu menghasilkan lebih banyak uang. Begini saja. Kita bawa pulang kacang kenari ini dulu. Lepaskan kulitnya. Aku akan kirimkan ke ketua untuk diserahkan kembali. Bagus, bagus. Ini lebih bagus dari kenari liar yang saya bayangkan. Bro, kemampuanmu ini membuatku terkesan. Hei, kenapa masih diam? Timbang kenarinya dulu. Baik. Pemilik toko, totalnya 1060 jin. Pak Sheng, kalau Anda hanya mau ambil 500 jin juga tidak masalah. Saya akan menarik sisa itu kembali. Saya akan mengambil semuanya ini. Saudara ini, kita sudah sepakat. Pertama, saya akan memberikan 200 tael. Sisa 60 jin itu. Saya akan menggunakan perak pecahan ini untuk melunasinya. Semoga saudara Shen tidak mempermasalahkan ini. Tuan pemilik, kita sudah sepakat bahwa 200 tael sudah cukup. Lalu sisa 60 jin itu. Anggap saja ini hadiah pertemuan dari saya untuk Anda. Saudara Shen, kedermawananmu membuatku terlihat sedikit pelit. Jujur saja, kali ini aku datang padamu untuk membeli kenari liar. Sebenarnya aku ingin menguji kemampuanmu. Menguji kemampuanku? Benar. Sebenarnya aku memang benar-benar mencari kenari liar. Utamaku adalah untuk beberapa pelanggan bangsawan di ibu kota Jingcheng. Ini adalah kolaborasi pertama kita. Meskipun kali ini ada jaminan dari saudara Qin. Tetapi saya tetap ingin berhati-hati. Saya harap saudara Shen tidak tersinggung. Tidak masalah, tidak masalah. Saya memiliki bisnis besar yang sebenarnya. Ingin saya serahkan kepada saudara Shen. Di ibu kota, ada seorang pangeran yang ingin 50 jin jamur monyet. Kualitasnya harus sangat baik. Harga yang ditawarkan adalah 20 tael per jin, total 1000 tael. Apakah bisnis ini bisa diselesaikan, saudara? Sekali saja bisa menghasilkan 1000 tael. Feng Ling benar-benar dewa rezeki yang menguntungkan. Tuan Sheng, saya bisa mencarikan jamur kepala monyet untuk Anda. Masih seperti biasa. Dalam 3 hari, saya akan mengantarkannya kepada Anda. Baik, baik, baik. Saudara Shen, saya akan menunggu kabar baik dari Anda. Ini adalah uang muka 50 tael. Sisanya akan saya bayar setelah barangnya sampai. Terima kasih, Tuan Sheng. Akhirnya kembali juga. Sudah larut malam. Berbicara dengan Tuan Sheng tentang bisnis membuatku pulang agak terlambat. Sudahlah. Akhir-akhir ini sudah kembali. Kami sudah hampir mengupas semua kenari ini. Kalau begitu, saya pulang ya, Buang. Ini adalah upah hari ini.
Kenapa kamu memberi saya uang sebanyak ini lagi? Kamu bilang ini. Orang-orang di desa ini kerja sehari cuma dapat belasan koin. Kamu malah kasih aku sebanyak ini. Nanti akan lebih banyak lagi. Kalau begitu aku terima saja ya. Kalau nanti ada apa-apa bilang saja langsung. Besok kita masih ke gunung. Besok aku pergi sendiri saja. Kalian di rumah saja ya. Feng Ling, tolong carikan aku jamur kepala monyet di mana. Bagus, aku sudah tahu kamu bisa menemukannya. Bulu besar dan lengkap. Tidak dicetak ulang. Sekilas terlihat barang kelas atas. Di mana lonceng anginnya? Lingzi, ini Lingzi. Penutupnya lengkap. Garis-garisnya jelas. Sekilas terlihat kualitas terbaik. Feng Liang, kamu benar-benar pandai membuat orang terkejut ya. Reishi ini ya, juga disebut rumput dewa. Pasti harganya tidak murah. Bulu halusnya utuh. Aromanya jamur sangat kuat. Ini tidak ada kerusakan sama sekali. Ini adalah aroma terbaik dari jamur kepala monyet yang pernah saya lihat. Kamu ini, ya, kemampuanmu benar-benar membuat orang terkesan. HMPH, pura-pura sok pintar. Ini adalah pemilik toko. Ini dari bos untuk Anda. Jumlah totalnya 55 jin. Ini 950 liang. Ditambah 50 liang sebelumnya. Dan 5 jin yang berlebih dari Anda. Ini 100 liang. Kalau nanti saya pesan hasil hutan dari sini lagi. Terima kasih, pemilik toko yang mulia. Kalau nanti Anda butuh hasil hutan dari sini lagi, kirim orang beritahu saya. Saya langsung antar ke Anda. Jamin kualitasnya terbaik ya. Kakak Sheng, saya tidak salahkan. Kalau mau barang gunung terbaik, cari saudara Shen pasti tidak salah. Aduh, tidak pantas dipuji. Saya sudah lama jadi pedagang laut. Sudah bertemu banyak pedagang kuno. Tapi seperti saudara Shen yang jujur sulit ditemukan. Orang yang berbakat lagi. Saya baru pertama kali melihatnya. Terima kasih banyak, Tuan Sheng. Saya masih harus pergi ke Yongantang. Saya pamit dulu ya. Saudara Shen, jika ada urusan lain, silakan saja. Saya, Xiao, sekali lagi berterima kasih kepada saudara Shen, pamit. Saudara Shen, hari ini bagaimana bisa ada waktu datang ke apotek saya? Apa mungkin mendapatkan sesuatu yang bagus? Memang sesuatu yang bagus. Mari Anda lihat. Ini. Lingzi nih. Memang benar Lingzi. Pak Ju, tolong lihat bagaimana kualitas Lingzi ini. Sangat memuaskan. Ini adalah Lingzi merah liar kelas atas. Aduh. Beberapa hari lalu saya sering bertanya ke pedagang obat di ibu kota. Ingin membeli beberapa Lingzi yang bagus. Tapi semua pencarian gagal. Tak disangka kamu bisa menemukannya. Yang penting si pengelola babi puas. Dia sangat puas. Ginseng ini, saudara Shen, aku beli. Baik, aku tawar 500 liang untuk saudara Shen. Ginseng ini sangat berharga. Tapi memang ginseng ini jarang. Mencari satu tanaman ini saja sudah sangat bagus. Semua dengarkan pengaturan dari pengelola Ju. Cepat pergi ke kasir ambil uang. Baiklah. Berkat saudara Shen, aku di usia ini akhirnya bisa melihat tanaman ajaib sekali seumur hidup. Keberuntungan saudara Shen benar-benar luar biasa. Ini yang tidak bisa kami para orang biasa rasakan. Simpanlah. Saudara Shen mendapatkan barang berharga ini. Bisa terlebih dahulu memikirkan aku, Ju. Ini adalah kebanggaan bagi aku, Ju. Masih saja Ju Sangkuik yang paham barang bagus. Bro, apa yang kamu pegang itu? Ini uang penjualan jamur kepala monyet. Jumlah totalnya 1100 tael, ya. Saat aku memetik jamur kepala monyet. Secara kebetulan aku menemukan sebatang Lingzi. Ju Sangkuik membeli seharga 500 tael perak dan selesai dalam 1 hari. Kamu hanya butuh waktu untuk mendapatkan 1600 tael. Hei,
Keras kepala ya. Kamu benar-benar semakin membuat ibu tenang. Keluarga kita tidak akan pernah menderita kemiskinan lagi. Ibu, keluarga kita punya banyak uang. Bisa beli berapa banyak gula ya? Nanti Ziwei, kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Mau makan apa? Silakan. Uangnya tidak cukup. Kakak akan menghasilkan lebih banyak. Benar, kakak adalah kakak terbaik di dunia. Dari awal hanya beberapa sen. Sampai sekarang sudah lebih dari 1002 daun. Kamu benar-benar sudah besar. Uang ini ibu simpan untukmu. Nanti dipakai untuk menikahkanmu. Ah Bu, uang ini. Lebih baik ibu pakai untuk diri sendiri dan keluarga saja. Aku belum mau berkeluarga kok. Baiklah Bu. Aku akan dengar nasihat ibu. Hei, saudara Shen. Aku sedang mau mencarimu. Ada apa? Masih tamu istimewa dari ibu kota. Dia sebelumnya sudah mencoba kue madu bunga osmanthus kita. Dan sangat menyukainya. Kali ini, dia ingin mengadakan jamuan sarang burung di rumah makan kita. Yang datang kali ini adalah pejabat kabupaten. Dan pengusaha kaya dari ibu kota. Kupikir sarang burung dari kota atas ini. Hanya kau, saudara Shen, yang bisa mendapatkannya. Sarang burung walet ini memang susah didapat. Kapan kamu butuh dan berapa banyak? Minimal butuh 20 liang sarang burung walet. Per liang sarang burung walet. Aku hitung 30 liang perak. Totalnya 600 liang perak. Pemilik toko bilang, sarang burung walet kualitas terbaik memang sulit didapat. Kalau bisa didapat dalam 5 hari. Berikan lagi 200 tael sebagai hadiah. Barang seharga 800 tael ini. Mungkin hanya istana yang mampu membelinya. Ah, kelihatan seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Saudara Shen, jika kamu rasa ini bisa dilakukan, aku langsung bayar uang muka sekarang. Aku pasti bisa menemukan lonceng angin itu. Tapi sebagian besar sarang burung walet ada di tebing. Masih di atas pohon. Perlu beli tali dan kait agar bisa naik ke sana. Dalam 5 hari saya pasti akan mengirimkannya kepada Anda. Sejak kecil saya sudah melihatmu ini anak-anak. Cepat bawa masuk sayuran liar itu. Iya, keluarkan dinding. Pengurusu, sayuran liar ini harganya 3 liang perak. 25 liang ini adalah uang muka yang Anda minta. Baik. Tolong simpan uangnya baik-baik. Kalau begitu, terima kasih banyak, pengurusu. Saya akan pergi ke gunung sebentar. Selamat tinggal, saya akan menunggu sarang burung waletmu di sini. Feng Ling, hari ini kita mencari sarang burung walet. Kamu perhatikan celah batu di tebing. Terutama di tempat yang menghadap matahari. Oh, dan di pohon juga. Feng Ling, kamu tidak hanya menemukan sarang burung walet. Kamu juga menemukan banyak sekali. Aduh. Sarang burung walet ini baru banget. Utuh dan penuh. Warnanya berkilauan. Tidak ada sedikit pun bulu halus. Sekilas ini adalah close up. Ini benda apa? Benda ini memiliki pola yang rumit. Pengerjaannya sangat halus. Tidak seperti yang biasa dimiliki petani biasa. Mungkinkah ini guci perunggu dari dinasti sebelumnya? Sarang burung ini juga hampir selesai. Pertama, bawa ke Suguansi. Lalu tanya di mobil gelap. Berapa nilai murid King ini? Ah, angin dingin. Apakah murid King ini hadiah darimu untukku? Wah, barang-barang dari gunung ini memang banyak sekali. Kalau terus seperti ini, kita akan segera bisa mengumpulkan 10.000 tael. Bukankah itu saudara Shen? Suguan sering mengomel di telingaku. Katanya saudara Shen tidak hanya bisa menemukan barang langka dari gunung, tapi juga semuanya berkualitas terbaik. Usaha kami di Feng Yellow belakangan ini sangat sukses. Semua itu berkat barang yang dikirim oleh saudara Shen. Ini Suguan? Ya. Lupa memperkenalkan. Ini adalah pengelola Feng Yellow kami. Kali ini kembali dari ibu kota. Dia ingin bertemu denganmu. Pengelola? Suguan. Saya membawa sarang burung untuk kalian. Hei, pemilik toko. Lihatlah sarang burung walet ini. Bentuknya bulat dan penuh. Terasa halus dan lembut saat disentuh. Setelah direndam pasti akan bening.
Ini bahkan lebih baik dari pasokan khusus Beijing. Bagus. Bagus sekali, Saudara Shen. Kau benar-benar membantu gedung Maple Leaf dengan besar. Pelayan datang. Cepat antar sarang burung walet ini ke dapur belakang. Bawa lagi 800 tael perak. Ini dari pemilik toko. Hei, untuk pengurus Su, di sini ada 800 tael surat perak. Silakan hitung. Aduh, pengurus Su, saya tidak bisa menerima uang ini. Anda sudah membayar saya 50 tael sebelumnya. 50 tael itu adalah tanda kerja sama tulus antara gedung Maple dan Saudara Shen. Apakah kodenya mahal? Silakan terima uang ini, Saudara Shen. Terima kasih banyak kepada pemilik dan pengurus Su. Jika di kemudian hari kami membutuhkan barang dari gunung, saya pasti akan mengantarkannya kepada Anda. Hehehe. Saudara Shen, jangan khawatir. Selama kami membuka Feng Yellow sehari, kerjasama kita akan berlaku selama sehari. Saudara Shen, lain kali pasti harus membawa perabot ke Feng Yellow kami. Suguhan harus melayani dengan baik. Tenang saja, Tuan Pemilik. Saudara Shen ini sekarang adalah tamu kehormatan di Feng Yellow kita. Harus dilayani dengan baik. Matahari hampir gelap. Mari kita lihat dulu di pasar hantu. Tuan Pemilik, pengurus Su, saya pamit dulu ya. Sampai jumpa. Saudara Shen memang tidak buruk. Harus jalin hubungan baik. Nanti seberapa besar rumah bordil kita bisa berkembang. Tergantung pada Saudara Shen, mengerti. Aturan pasar gelap ini memang tidak bertanya asal-usul, hanya menilai kualitas. Tapi juga mudah tertipu. Harus lebih berhati-hati. Kakak, jual apa? Apakah Anda kenal dengan barang perunggu ini? Ini terlihat seperti barang perunggu biasa. Lihat karat ini. Paling-paling ini adalah barang yang hilang dari petani beberapa tahun lalu. Kamu mau jual ini seharga 20 wen. Petani biasa tidak mungkin punya barang perunggu sebaik ini. Saya sudah sering melihat barang bagus. Ini tidak berharga. Kalau tidak mau jual, cepat pergi. Jangan mengganggu saya berbisnis. Penjual ini benar-benar tidak tahu nilai barang. Uang dari pertandingan perunggu yang bagus seperti ini sudah di depan matanya. Tapi dia tetap tidak bisa menangkapnya. Bro kecil, aku tadi lihat barang perunggu kamu sudah agak tua. Tapi motifnya terlalu buram. Kayaknya barang palsu. Barang di pasar gelap ini ada yang asli dan palsu. Banyak orang tidak bisa membedakannya. Terima kasih atas peringatannya. Bro, bolehkah kamu tidak bicara sebentar? Tuan tua, Anda adalah... Baru saja saya melihat perunggu Anda. Memang benar itu rumah kuno dari dinasti sebelumnya. Tapi tempat ini tidak nyaman untuk berbicara. Saya akan pindah ke tempat lain. Cepat letakkan barangnya di atas kain. Bulan sudah hampir hancur, pelan-pelan. Tuan tua, Anda kenal murid King ini? Anda kenal? Kenal. Aduh. Kakak, lihat ini. Ini adalah pola Taotie dari pertengahan dinasti Qianlong. Polanya sangat jelas. Di sudutnya juga ada hiasan pola gulungan. Ini benar-benar teknik khas tukang kerajinan resmi. Tidak ada di kalangan rakyat biasa. Perunggu Jue dengan kondisi sebaik ini. Sungguh langka. Maksud Anda, King ini sangat berharga. Kakak, ini benar-benar harta. Saya sudah berdagang di pasar gelap selama 30 tahun. Kawan King dengan kondisi sebaik ini. Pertama kali bertemu, tuan tua itu. Kawan King ini. Sebenarnya berharga berapa? Saya beri angka ini untukmu. 3.000 tael perak. Di seluruh ruangan ini tidak ada yang berani menawar lebih tinggi dari saya. 3.000 tael ini. Anda serius dengan kata-kata ini? Benar-benar serius. Ini adalah uang kertas 3.000 tael perak. Tolong hitung sekali. Nak, kau benar-benar membuatku terkesan. Jika murid King ini membiarkan orang yang tidak tahu nilai barang membawanya pergi, itu benar-benar sayang sekali. Sebuah kunci perunggu dijual seharga 3.000 tael. Nanti pasang lonceng angin. Lalu cari lagi harta apa yang ada di gunung. Baik, tuan tua. Kalau begitu, bagaimana dengan mata air perunggu ini? Saya jual ke Anda. Hahaha. Kakak, saya rasa ini pertanyaan yang tidak seharusnya saya tanyakan. Ini King Tong Jue. Dari mana Anda mendapatkan ini? Ayo, Master. Saya tidak sengaja menemukannya saat pergi ke gunung mengumpulkan obat. Kalau Anda tanya lokasi spesifiknya, saya benar-benar lupa. Hahaha, ya.
Nama saya Liu. Sudah menjalankan bisnis di dunia ini selama 30 tahun. Dikenal cukup terkenal. Kalau nanti kamu punya barang bagus seperti ini, langsung kirim ke aku ya. Aku di Beijing. Beberapa tuan lama di sana paling suka barang-barang seperti ini. Harga pasti akan diberikan sesuai. Dengan harga yang adil. Kalau aku punya, pasti akan datang mencari kamu. Baik. Iya, Mas. Kalau kamu tidak ada barang lain untuk dijual, sebaiknya cepat pulang saja. Pasar hantu ini. Di tengah malam sampai pagi tidak aman. Terima kasih sudah memberitahu, Tuan Liu. Saya pamit dulu. Baik. Ibu, kenapa belum tidur? Kamu belum pulang sampai malam begini. Bagaimana aku bisa tidur? Anak Ziyue juga harus menunggu kamu pulang. Kak, Ziyue selalu menemanimu. Iya. Zi, kamu lihat ini apa? Lampu gulung itu lampu gulung. Terima kasih, Kak. Ini. Ini adalah uang yang didapat hari ini. Kamu simpan baik-baik seperti yang terakhir kali. 100, 200. 3.000 liang itu 3.000 liang. Dalam kotak ini berisi 800 liang. Kamu di gunung menemukan barang gunung apa? Bagaimana bisa dijual dengan harga begitu banyak perak? Salah satunya, keluarga kita sudah mendapatkan cukup banyak perak. Kamu harus benar-benar jangan melakukan hal berbahaya. Bu, tenang saja, tidak berbahaya. Aku secara tidak sengaja menemukan sebuah pabrik perunggu. Aku menjualnya dan baru bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Nona, ini saya beri untuk dicoba. Anak ini, Nona, sudah umur segini, masih pakai sanggul apalagi. Nona, bagi saya, Nona tetap yang paling cantik. Saudara Shen, putra Li dari ibu kota, terakhir kali membeli ginseng. Sangat puas. Dia minta saya cari 50 tahun Hishou. Katanya untuk menguatkan tubuh ibunya. Tawarannya 300 liang. Tapi toko obat saya ini hanya ada 20 tahun. Uang ini saya tidak bisa dapatkan. Tapi saya percaya, kakak Shen pasti akan sembuh. Kepala Ju, sebentar lagi saya akan naik ke gunung untuk melihat. Ini adalah uang muka 50 TL dari Tuan Li. Lingzi terakhir. Tuan Li sangat puas. Jika kedepannya Tuan Li membutuhkan apapun lagi, saya langsung mencari saudara Shen. Tuan Ju, uang muka ini. Anda bilang baik-baik saja. Apa maksud saudara Shen? Apa mungkin Hishou sulit didapat? Seharusnya tidak. Jamur Lingzi terakhir kali Anda sudah menemukannya. Kalau bukan karena Tuan Ju, saya sama sekali tidak akan mendapatkan pesanan ini. Jadi, uang muka 50 TL ini, anggap saja sebagai ucapan terima kasih Anda karena memperkenalkan Tuan Li kepada saya. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Pangeran Li adalah teman saya. Aku hanya menyampaikan beberapa kata di tengah-tengah saja. Saudara Shen, tidak perlu seperti itu. Tuan Ju, kalau Anda tidak mau menerima, aku benar-benar tidak bisa melanjutkan bisnis ini. Baiklah, aku terima. Aku terima. Tapi hanya sekali ini saja. Bro, jangan lagi memberi uang nanti. Baiklah, Tuan Ju. Masih pagi. Aku akan pergi ke gunung sebentar. Selamat tinggal. Bro, hati-hati dalam segala hal. Baiklah. Fang Ling, kali ini kita harus cari Hishou yang berumur 50 tahun. Untungnya, Hishou ini tumbuh di tempat yang tinggi. Seharusnya tidak sulit dipetik. Akar dan akar dari Hishou ini cepat, sebesar lengan kecilku, dan ada juga motif Yunjin. Ini pasti sudah berumur ratusan tahun, ya. Huang Ling, apalagi yang bagus di gunung ini? Kalau tidak kamu yang tidak bisa menemukannya. Angin sejuk, maksudmu di gunung ini masih ada barang bagus, ya? Lalu tahun lalu, perusahaan perunggu menjual 3.000 TL. Kali ini juga tidak tahu apa yang ditemukan Feng Ling yang bagus. Batu itu terlihat tidak biasa. Ayo lihat.
Pola batu ini agak mirip dengan kulit harimau. Bentuknya juga seperti harimau yang sedang berbaring. Menarik juga. Mari kita gali dan lihat. Suara yang nyaring, seperti suara batu giok yang bertabrakan. Batu ini berwarna mengkilap. Pola distribusinya juga sangat teratur. Apakah ini batu ajaib yang legendaris? Pertama, pergi ke kota dan antar Hishou ke Tuan Ju. Lalu tanya Tuan Liu, pasti tahu. Saudara Shen, baru sehari kamu sudah menemukan Hishou. Ini aku temukan di dalam hutan lebat. Tuan Ju, silakan lihat kualitasnya. Aku sudah tahu. Selama bahan obat itu ditemukan oleh saudara Shen, tidak ada yang jelek. Lihat ini, Hishou. Akar utamanya bersih dan tebal. Akar kecilnya halus seperti benang perak. Permukaannya berkilau seperti minyak. Ini benar-benar kualitas asli dari tanah. Saudara Shen, ini 250 tael perak. Kamu sudah banyak berterima kasih kepada Toko Ju. Aku akan segera mengantarnya ke Tuan Li. Dia pasti akan puas. Nanti jika Li Gongzi membutuhkan sesuatu, saya akan memberitahu saudara Shen. Selamat tinggal, selamat tinggal. Kakak, kamu datang lagi. Kali ini bawa harta apa? Yang lalu, teman King, Tuan Zhang sangat menyukainya. Berkat kamu, saya juga dapat sedikit uang. Begini, Tuan Liu, saya menemukan 2 batu di gunung. Saya rasa, batu ini agak berbeda dari batu biasa. Saya ingin membawanya untuk Anda lihat. Rasanya halus seperti giok, licin seperti lemak. Dasar hitam ini terbuat dari jade hitam. Kakak, lihatlah kilau batu ini. Juga sangat berbeda, ya, terutama pola ini. Setara dengan pola harimau. Bro, kamu dapat harta karuni. Ini batu Lingbi. Wah, aku memang merasa batu ini tidak biasa. Batu Lingbi ini bahkan punya nama khusus. Tentu saja ada. Dulu batu Lingbi ini adalah persembahan kerajaan. Terutama yang bermotif harimau berbaring dari giok hitam ini. Para pejabat di ibu kota pun susah mendapatkannya. Tapi kualitas dan motif kamu ini, saya perlu melihatnya dengan lebih teliti. Untuk memastikan itu bukan tiruan. Ini adalah harta yang ditemukan oleh Feng Ling. Bagaimana mungkin itu tiruan? Silakan periksa, Tuan Liu. Hahaha, baiklah. Polanya harus konsisten. Dasarnya harus transparan. Suara harus panjang. Reaksi Tuan Liu ini lebih besar daripada melihat guci perunggu. Kelihatannya bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi ya. Ini barang asli? Nah, ini benar-benar barang asli. 2 batu ini aku minta 5.000 tael perak. 5.000 tael. Kalau kamu merasa kurang, aku tambah lagi 100 tael, ya. Jadi 5.000 tael saja. Nanti kalau aku dapat barang berharga lagi, tolong Tuan Liu bantu menilai lagi ya. Hahaha, ini 5.000 tael uang perak. Terima kasih, Tuan Liu. Sama-sama. Hahaha. Hei, Ibu, sukarela. Ayo, sukarela. Aku membelikanmu kue. Terima kasih, Kak. Sudah makan kuenya. Kenapa kamu membeli begitu banyak barang? Ibu, aku membeli sedikit bahan makanan. Musim dingin makin dingin, aku pun beli beberapa selimut. Setelah kamu serahkan semua uang ke rumah, hal seperti ini, biarkan ibu yang beli. Tak perlu kamu. Lihat ini. Ini uang hasil kerja hari ini. Begitu banyak. 5.000 tael. Baru beberapa hari lalu dapat 3.000 tael. Ini lagi 5.000 tael. Hanya dalam beberapa hari saja. Semakin hari semakin banyak. Kamu sudah mendapatkan lebih dari 10.000 liang, kan, Bu? Nanti, uang kita akan semakin banyak. Kamu harus ganti kotak yang lebih besar lagi. PFF, Shenzi. Kamu benar-benar beruntung banget, ya. Ternyata hidup kita sama-sama buruk.
Sekarang kamu malah sudah dapat uang sebanyak ini. Shen Zi, kamu tunggu saja aku. Sang Laosan, ya. Ini kan Wang Hu dari desa Yunshen. Siapa lagi yang mengganggumu kali ini? Sang Laosan, tolong bantu saya urus sesuatu. Tapi saya harus bilang, saya tidak akan terlibat dalam pembunuhan atau pembakaran. Saya tidak ingin dipenjara lagi. Siapa yang menyuruhmu untuk membunuh atau membakar? Begini. Kau pergi ke rumah Shenzi malam ini. Tolong amban sesuatu untuk saya. Benda ini ya. Dia meletakkannya. Setelah semuanya selesai, aku akan beri kamu 20 mobil lagi. Barang yang begitu penting. Apakah di rumahnya tidak ada pengamanan? Aduh, Shenzi itu cuma seorang petani. Di rumah cuma ada ibu tua dan adik perempuan. Apa yang bisa dia jaga? Tenang saja. Setelah semuanya selesai, aku pasti tidak akan berutang budi. Baik. Malam ini, tengah malam, kamu antar aku pergi. Lalu aku tunggu di pintu desa. Setelah aku ambil barangnya, aku antar kamu. Oke. Kembali ke topik, tangan dari kedua guru kamu. Jangan sampai mengkhianatiku. Aku Zhao Laosan sudah berkelana di dunia hitam berapa tahun. Tidak pernah gagal. Tenang saja, barang pasti aku berikan padamu. Wang Hu memang benar-benar tidak pernah menyerah. Hanya ada 2 orang yang bisa melawan. Tunggu dengan tenang sampai dia mendapatkan uangnya. Lepaskan kewaspadaan dan baru serang. Sebanyak ini uang. Gigit kamu, si harimau. Ternyata aku yang disuruh mencuri uang. Uang sebanyak ini ternyata disimpan di tempat yang sangat mudah ditemukan. Aku seharusnya dihukum. Jangan bicara lagi, jangan bergerak. Hei, pahlawan muda, jangan terburu-buru. Aku akan mengembalikan uangnya padamu. Rumah kami banjir. Kakek Li Zeng, cepat tangkap si salju. Jangan bergerak. Di mana pencuri? Pasti dia. Laki-laki kecil ini terlihat agak familiar. Ini bukan buronan yang sedang dicari di kota. Zhao Laosan, kan? Tidak. Kalian salah orang. Aku tidak menyumbang uang. Cepat bebaskan aku. Aku masih memegang uang kertas perak di pelukanmu. Jangan berdebat. Di jalan menuju sini, sudah ada orang yang memanggil dokter gigi. Wang Hu yang menyuruhku melakukan ini. Aku dipaksa. Aku mohon jangan laporkan ke polisi. Kalau masuk lagi, aku tidak bisa keluar. Ini lagi Wang Hu. Wang Hu sekarang semakin tidak terkendali. Bisa-bisanya berkolusi dengan penjahat untuk mencuri uang warga desa. Masuk. Li Zeng, tadi aku lihat Wang Hu di luar, bergerak-gerak mencurigakan. Tidak tahu dia merencanakan apa lagi. Wang Hu, kali ini kau membuat masalah. Aku ingin lihat bagaimana kau membela diri. Kami sudah mendengar kronologi kejadian. Wang Hu, apakah kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? Tuan, aku mengakui kesalahanku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku janji. Jangan sampai aku dibawa ke dalam gedung itu ya. Itu bukan tempat orang tinggal. Tolong bantu aku. Sekarang baru tahu salah, kenapa tidak dari dulu? Zhao Laosan. Yang Yi, Tuan. Dia benar-benar pelarian Zhao Laosan. Siapa yang menangkap Zhao Laosan ini? Tuan ini. Saya ini Zhao Laosan, biasanya sering mencuri barang. Beberapa waktu lalu mencuri barang warisan dari keluarga kaya. Keluarga ini mengatakan, jika ada yang bisa memberikan bukti tentang Zhao Laosan, mereka bersedia memberikan 1000 tael perak. Ini adalah 1000 tael uang kertas.
Ambillah. Bawa barangnya. Wang Hu, kamu berkolusi dengan penjahat Xiao Laosan untuk mencuri harta keluarga Shen. Ada saksi dan barang buktinya. Ikuti saya kembali ke kabupaten, kita akan membawa kamu pergi. Zhao Laosan, saya kamu. Tidak menyangka menangkap pencuri malah dapat 1000 tael. Feng Liang, kamu benar-benar hebat. Huang Ling, jamur Lingzi dan batu Lingbi yang lalu. Semua terjual dengan harga yang bagus. Di gunung ini, apakah masih ada barang langka lainnya? Sungai kecil. Apa mungkin ada harta di dalam air? Batu ini lebih berat daripada batu biasa. Permukaannya halus, bagian dalam tembus pandang tanpa kotoran. Mungkinkah ini batu giok dari biji? Pertama, bawa 3 batu giok ini. Kembalikan ke rumah untuk diperlihatkan kepada Tuan Liu. Hanya saja, aku tidak tahu apakah dia mau menerimanya atau tidak. Lonceng angin. Bagus sekali. Kita pulang dulu, serahkan batu-batu ini ke Tuan Liu. Ayo pergi. Bro, kamu ini makin lama makin hebat saja. Tuan Liu, maksudmu, ketiga batu ini memang bahan batu giok asli. Bahan batu giok asli. Ini adalah bahan giok dari Yangzi, raja di antara batu giok. Orang biasa bahkan tidak bisa melihatnya. Ini benar-benar giok Yangzi. Kalau begitu, pasti harganya tidak sedikit, kan? Kakak, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Kalau ada Feng Lingzi, tentu saja beruntung. Lausan, kamu kan tidak menerima barang-barang ini. Jadi jangan ikut campur sembarangan di sini. Tuan Liu, bagaimana dengan biji batu giok ini? Apakah Anda menerimanya? Barang-barang seperti ini saya tidak bisa terima. Tapi saya tahu ada seorang pengelola Xia di ibu kota, yang khusus menerima batu giok. Dia tinggal di penginapan di timur kota. Matahari juga hampir terbit. Saya akan membawamu untuk mencarinya. Terima kasih, Tuan Liu. Tidak perlu sungkan. Ayo. Bahan giok ini adalah yang terbaik di antara batu giok. 2 potongan besar ini bisa dibuat menjadi giok. Potongan kecil ini bisa dibuat menjadi liontin giok. Giok yang bagus. Giok yang bagus, ya. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk ketiga potongan giok ini? Anda berencana membayar berapa? Yang besar 6.000 tael. Yang kecil 3.000 tael. Total 15.000 tael. Kalau kau benar-benar mau jual, saudara, aku akan langsung beri surat perak sekarang juga. 15.000 tael, ya. Ini saudara, pemilik toko, orangnya jujur. Tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku jual, hahaha. Totalnya 15.000 tael. Kalau saudara menemukan batu giok lagi nanti, pastikan untuk datang mencari aku dulu. Pastikan, hahaha. Karena di gunung kalau bisa menemukan batu giok mentah, pasti ada batu giok lain juga. Hari ini cuaca masih cerah. Masih bisa pergi ke gunung lagi. Ada yang mau saya pamit dulu. Oh baik. Selamat jalan. Fang Ling, meskipun kamu sudah membantuku menghasilkan hampir 30.000 tael, orang biasa seumur hidup pun tidak akan menghabiskannya. Namun, aku harus menghasilkan lebih banyak uang untuk ibu, sebagai jaminan untuk rumah sakit. Batu ini terlihat seperti jade. Ini benar-benar batu jade asli. Seluruh lembah ini dipenuhi dengan. Sekarang benar-benar tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Warna ini benar-benar. Bawa beberapa dulu. Kembali ke kota untuk menunjukkan pada pemilik toko berapa nilainya. Hehe. Aduh,
Saudara Shen, kamu kembali dengan kekhawatiran, jangan-jangan menyesal ya. Hei, pemilik toko Xia. Kamu ngomong apa sih? Aku malah bawa sesuatu yang bagus untukmu. Hei, Hei, coba lihat ini. Ini milik Tuan Xia. Apakah ini giok? Ini benar-benar batu giok mentah. Kualitasnya halus. Rasanya lembut seperti kertas. Tidak ada sedikit pun kotoran yang terlihat dengan mata telanjang. Warna hijau ini sangat langka. Hanya raja yang bisa menggunakannya. Tuan Xia, berapa harga batu giok ini? Benda ini sangat langka. 10.000 liang, Tuan pemilik toko. Kalau saya bisa bawa lebih banyak untuk Anda. Apakah Anda masih mau menerima? Kakak kecil, kamu bercandakan. Kamu punya berapa banyak? Wah, itu sangat banyak. Selama Tuan pemilik toko butuh, saya pasti akan membawanya untuk Anda. Berapapun jumlahnya, semua akan saya terima, besar atau kecil. Tapi Saudara Shen harus menjamin keutuhan batu asli itu. Jangan sampai ada retakan. Rektor, Anda tenang saja. Saya pasti akan hati-hati. Hahaha. Tak disangka di tempat kecil ini, ada sosok seperti Saudara Shen. Bisa mendapatkan begitu banyak batu giok asli. Anda tenang, saya sudah menyiapkan uang kertas. Menunggu batu asli dari Saudara Shen. Terima kasih banyak, Tuan Xia. Haha, Fang Ling. Kamu ini membawa aku ke Gunung Emas. Selamat tinggal, selamat tinggal. kembali. Kak, kamu kemana saja? Ibu, kamu pakai jepit rambut ini jadi lebih cantik. Kenapa hari ini masak banyak sekali? Akhir-akhir ini. Pulang pagi, pergi malam. Kamu sudah banyak kurus. Kamu harus makan lebih banyak. Kak, kamu pergi kemana? Kak pergi ke kota. Ibu, ini uang yang hari ini kita dapatkan. Kamu bilang banyak sekali ya? Ini harus sekitar 22.222. Di gunung ini ada apa sih? Bisa langsung terjual sebanyak ini. Hanya beberapa batu. Ada orang yang bersedia membayar mahal. Ibu, jangan khawatir. Tidak ada uang yang didapat dari bahaya. Semua juga uang yang bersih. Apa yang dikatakan anak ini? Ibu, jangan khawatir tentang asal uang ini. Ibu hanya sedikit merasa kasihan padamu. Uang ini cukup untuk keluarga kita beberapa generasi. Jangan pergi ke gunung lagi ya. Ibu, kamu tenang saja. Ibu, aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Kamu bilang aku ingin membeli rumah yang lebih besar. Jadi Anda dan Ziwei juga akan nyaman tinggal di sini. Saya juga lebih mudah berbisnis, ya. Ada benarnya. Oke, saya dengar saja. Kak, apakah kamu bilang kita bisa tinggal di rumah besar? Tentu saja, Ziwei. Nanti kamu akan punya kamarmu sendiri. Bagaimana? Bagus sekali. Ziwei juga punya kamarnya sendiri. Ya, Ibu, ada satu hal lagi. Tunggu sampai kita membeli rumah. Aku ingin meminta guru mengajar Ziyu. Mengajarinya membaca dan mengenal huruf. Kamu ingin Ziyu belajar membaca? Ya, bisa memperluas wawasan. Setelah dewasa, dia akan paham hal-hal yang benar. Tidak akan melakukan hal-hal bodoh, kan? Bagus sekali. Ziyu juga bisa belajar membaca. Ziyu, kamu benar-benar berubah sekarang. Mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Dan bersedia merencanakan untuk adik perempuan. Mulai sekarang, urusan rumah ini. Semua serahkan pada ibumu. Hidup kita semakin baik. Kamu harusnya senang. Ayo makan sayur. Ayo.